Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mars Arab Desokin balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Said. Anjing. Apa sih kita ngoblak apa? Ngoblak. Oke, Ngobrol siap. belak-belakan. Oke, siap, Jadi, siap. ya bodo amat lah gitu. Oke, bahasa kasar pun Bahasa- keluarin nggak ya. apa-apa. Oke, siap. Serius. Lu mulai dari kapan sih suka-suka mulai nonton film gitu? Kalau ditanya sukanya kapan, gue jujur nggak tahu ya. Bukan nggak tahu, maksud gue mulai sukanya banget tuh kapan, gue pribadi pun sebenarnya nggak sadar kapan sukanya. Ah, Tapi kalau ditanya kapannya itu, mungkin gue jawab kali pertama gue nonton bioskop kali ya. Kalau pertama kali gue nonton bioskop itu, yang gue inget ya itu tahun 98. Sorry, 99. buset, 99. 99. Itu Gila. masih TK, kalau nggak salah. Nonton apaan waktu itu lu? Ingat? Masih ingat? Filmnya Disney, Mike T. Joyang, King Kong. Oh, iya iya iya. Film iya. Disney, film King Kong itulah, Aha. ya gorila gede gitulah pokoknya. Dan gue masih ingat juga nontonnya di mana, gue nonton di Megaria 21, sekarang Metropolis X1. Bahkan gue masih ingat betul teater berapanya, teater 2. Oh, anjir. Gue masih ingat betul, karena dulu lo ngebedain teater tuh gampang. Karena zaman dulu bioskop itu tiketnya masih kertas kalau Oh lihat. iya, benar-benar. Dan Kayak warna karcis gitu. betul, warna karcisnya itu beda-beda tiap Yap, teater. betul. Teater 1 warna pink, teater 2 warna biru. Teater 2 warna biru seinget gue. Teater 3 itu warna kuning, teater 4 kita warna hijau yang gue ingat. Dan waktu itu gue ingat banget tiketnya warna biru, yang tadi gue teater 2 nontonnya. Megaria 21, Mike T. Joyang. Itu gue gak pernah lupa karena nanti gue bilang kali pertama gue ke bioskop, ya lo bayangin lah lo gak pernah ke bioskop zaman kecil terus lo ke bioskop Iya, lo benar-benar. gede Benar-benar. itu maksud gue memorable parah kan. Iya, Ya, benar-benar. lo umur 99 berarti gue umur 5 tahun ya, itu kan zaman ketika lo tuh masih inget banget apa yang lo lakuin. Iya, Kan? berarti lo sama orang tua lo berarti ya pada saat itu? Enggak, itu gue sama kakak sepupu gue gitu, Oh, tiga. sepupu lo. Itu pertama. Nah, film kedua yang gue enggak cuy, enggak. Wah, ini mulai Film panjang pertama yang gue ya benar itu Mike T. Joyang 98. Anjir, 99 itu coy. kedua kali gue nonton bioskop Toy Story 2. Oh iya. Toy Story iya, 2 nonton iya. bioskop itu. Kedua gue Toy Story 2. Pertama itu 95 ya? 95. 95 ya? 95 lah lupa gue. Nah itu, kedua gue nonton Toy Story 2. Ketiga itu gue nonton Dinosaur. Film Disney juga. Dinosaur. Ada lah nama dinosaur itu Aladar itu animasi, itu pokoknya animasi kedua yang gue tonton bioskop pokoknya. Dinosaur ketiga, keempat yang pasti kayak sih umuran kita semua nonton di bioskop atau kita pernah nonton pasti. Iya. Tolong Sherina. Oh iya pasti itu. Empat tuh nonton bioskop, udah sisanya udah Tolong Sherina. Habis itu gue nonton Harry Potter yang pertama. Udah setelah itulah yang gue ingat pokoknya urutan itu. Pertama Mike T. Joyang, kedua Toy Story 2, ketiga Dinosaur, keempatnya itu tadi Harry Potter. Nah setelah Harry Potter gue gak tau tuh film apa lagi gue tonton tuh, gue lupa. Demi Allah gue lupa banget, setelah itu tuh apa lagi gue gak tau tuh, lupa banget gue. Anjir lu masih ingat aja gitu ya? Masih cuy, masih karena waktu itu jadi gini, tanpa kakak sepupu gue ini mungkin gue nggak akan jadi sosok Seth Reza yang sekarang. Oh iya, yang suka nonton film apa gitu ya? Karena dopingan gue dari doi pada dulu tuh Iya. film atau apa. Jadi gini sih, gue ngerasa gue mulai gila ke bioskop mungkin bermula dari Harry Potter yang pertama. Oh, jadi mulai dari situ lo trigger ya? Maksudnya Trigger lah, bisa untuk dibilang. nonton film terus gitu. Betul. Karena ya sejak Harry Potter lah akhirnya gue jadi rutin nonton bioskop kan. Yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai yang yang part 2 kemarin. Tapi kan pada saat itu lo masih sekolah juga kan? Masih sekolah. Berarti masih nonton sama kakak sepupu Masih lo gitu. ya pokoknya pokoknya nextnya tuh gue nonton ya entah sama bokap gue atau nyokap gue atau saudara-saudara gue lah pokoknya gitu. Tapi ya intinya sih sejak Harry Potter pertama itu aja lah gue tuh mulai ngerasa kayak wah gue kayaknya mulai menggilai film nih. Tapi mungkin saat itu bahasa gue gak kayak gitu, cuman maksud gue lama tuh gue pengen ke bioskop terus Iya gitu. benar-benar. Entah kenapa, tagihan gitu loh. Itu sih kalau dibilang awalnya suka karena apa gitu. Dan dulu mungkin tambahannya adalah zaman dulu kan zaman masih VCD tuh, DVD Betul. pun belum ada kan. Iya, masih VCD. Nah, rumah gue itu dekat sama Pasar Senen. Nah, Pasar Senen kan banyak buat jual CD-CD bajakan atau apa kan gitu kan. Nah, itulah. Jadi ibaratnya tiap bokap gue pulang kerja tuh pasti ada aja tuh film dibawa sama dia pulang buat gue. Oh iya. Terusan entah filmnya dulu tuh gue lupa film apa ya sih gue pulang kayak ya lupa sih jujur banget. Salah satu itu yang dulu gue koleksi itu adalah film Doraemon. Oh, Doraemon. Bukan Doraemon, sorry, Shinchan.
Shinchan, lu kan kayak Shinchan ada CD-CD itu banyak banget tuh, Dis. Yang maksudnya Ada. yang episode Ada serial kan. ada. Iya, ada. Nah itu bokap gue tuh sering banget bawa pulang. Lo bayangin cuy, gue masih kayak kecil dibawa pulang tuh, dibawa tuh Shinchan. Lo Shinchan kan kalau lo sadar kan Shinchan di TV sama di CD dan komik kan beda. Beda dalam arti kan ya TV ada yang di-cut atau apalah Iya, atau disensor kan. Nah ini enggak, gue tuh dibawain Shinchan yang real. Nggak ada potongan, nggak ada. Itu sih. Itu lah mungkin awalnya karena ya itu tadi karena kakak sepupu gua rutin ngajak nonton bioskop, terus ya itu bokap gua sering bawa pulang kaset CD atau apa yang emang buat gua gitu film-filmnya, film anak-anak lah bisa dibilang kayak gitu. Tapi setelah itu lu terus berlanjut untuk nonton film gitu, It? Terus berlanjut jujur aja, tapi ya itu kayak nggak segila sekarang. Jadi pada saat itu gua nonton bioskop ya tergantung filmnya gitu loh, dan tergantung gua diajak atau walaupun kadang emang gue yang minta sih. Tapi gue lupa persis ya mas. Gue selain Harry Potter sama Narnia tuh dulu Narnia udah agak lama, Narnia tuh kelas 5 SD atau kelas 6 SD lah. Mas gue era Harry Potter deh itu kan zaman pertama kan gue 1 SD, yang kedua gue kelas 2 SD, ketiga gue kelas 4 SD gitu kan. Betul. Selingan saat Harry Potter gue jujur lupa tuh film apa aja nonton bioskop tuh kan selain Harry Potter lah. Tapi gue mencoba untuk nonton mandiri itu pas di Harry Potter keempat. Nonton mandiri tuh Goblet of Fire. Sama temen-temen gue sama tonton kampungan gue lah pokoknya. Nonton kampungan yang emang gila film ya. Bukan gila deh mas gue. Saat itu kan ya Harry Potter film sejuta umat lah gitu kan. Mau tuh orang suka atau enggak, tapi ada Harry Potter tayang nonton aja gitu kan. Nah mulai saat itulah gue mulai coba nonton sendiri atau gimana gitu kan. Nah selanjutnya mulai tuh gue iseng-iseng nonton film-film yang belum sesuai kategori umur gue. Pernah tuh itu gue nonton tuh gitu filmnya dulu anjir gue lupa. Realita Cinta Rock and Roll kan dulu si ini ya, si Vino ya, Chandra Winata gitu kan. Itu film zaman gue kelas 6 SD dan dia cerita tentang anak yang memberat atau gimana gitu. Iya benar. Itu gue kali pertama tuh nggak nonton sendirian, tapi gue nonton itu film di luar dari pengetahuan orang tua gue gitu loh. Kita nonton itu, terus yang kedua mulai berani lagi gue nonton Jomblo. Jomblo yang dulu ya, si Ringo ya. Yang dulu yang 2006, Ringo, si Ringo, siapa Rizky Anggono sama Denis Hadiswara. Enggak itu kan Jomblo kan biarpun komedi tol kan, tapi kan dia menggambarkan ada satu karakter yang otak mesum parah kan. Iya benar. Jadi ada adegan yang gitu-gitu lah, dan itu menurut gue kayak anjing gue tuh film ginian bangsat kok SD anjir. Gue sih kelas 6 tuh inget banget anjir. Gue sih SD nonton itu gitu kan, dan ya udah mulailah. Setelah itu gue mulai nonton yang agak jauhan, nggak cuma di Megaria 21 lagi, gue main ke Kelapa Gading, gue main ke. Lu mulai nge-explore. Gue belum mulai explore pada saat itu, tapi. Belum. Jadi gini, pokoknya masuk 2006-2007 itu entah kenapa Megaria 21 tuh udah mulai kayak agak lambat lah buat nayangin film-film Hollywood yang lagi tayang gitu loh. Gue lupa dulu film apa ya, lupa buat gue. Sorry, gue tuh dari dulu masuk The Simpsons. The Simpsons dulu suka. Nah, pada saat itu The Simpsons movie tayang, gue masih gue SD apa SMP ya? Lupa lah gue pokoknya. Tapi zaman dulu itu karena bioskop yang paling dekat sama rumah gue cuma Megaria, ya gue nonton Megaria aja waktu itu gitu kan. Tapi di Megaria waktu itu si The Simpsons nggak ada. Adanya tuh cuman di La Piazza. Waktu itu ada cuman di Kelapa Gading doang. Yang dekat-dekat sama rumah gue di kasarnya gitu kan. Yang emang tempatnya pernah gue datengin juga gitu. Baru kali pertama itu 2007-an, ya 2007 barulah gue kali pertama nonton di Kelapa Gading jauh-jauhan tuh. Tapi gue masih belum begitu paham tentang bioskop lah, tapi yang penting gue pikir yang penting ada The Simpsons, misalnya gue nonton The Simpsons dari sana kayak gitu. Nah, kalau gue kan dulu sempat ke-skip, maksudnya gue ingat banget gue pertama kali nonton sendiri banget lagi. SD kelas 6, itu nonton Denias. Ya, Denias, ya. 2000. Jam-jam Pevita Pierce masih lucu-lucunya tuh. Iya, 2006 apa? Denias 2007-an lah. 2007 itu gue pertama kali gue nonton bioskop sendirian, masih SD, itu Denias di Cinere. Dekat rumah. Oke. Nah, setelah itu gue skip. Maksudnya gue nggak pernah, nggak pernah nonton gitu kan. Nah, lu ada jeda gitu nggak? Maksudnya ada skipnya gitu berapa tahun gitu? Kayak selepas 2006 tuh kayak nggak ada, kayaknya ya. Lanjut terus. Gue nggak ingat spesifik sih, ibaratnya pernah sih gue nggak pernah jeda nggak lama nonton bioskop pernah kayaknya. Tapi berapa lamanya itu seingat gue sih nyampe 2 bulan seingat gue. Lepas 2007 ya, lepas 2007 berarti. Cepet lah bisa dibilang lepas 2007, karena
Pokoknya yang gue inget dulu itu gue baru akan bener-bener bioskop ya kalau ada Harry Potter doang. Oh, Itu iya, zaman dulu ya, iya, betul, sebelum betul. 2007 deh pokoknya gue akan nonton bioskop ya kalau nggak Harry Potter, Narnia, udah. Iya, iya. Karena yang lagi berjalan emang itu. Lagi berjalan dan memang yang zaman SD lo gak punya duit gitu Iya, nonton pakai duit orang tua lo atau siapa kerja bayarin lo gitu kan. Dan orang tua gue taunya emang gue cuma suka Harry Potter gitu Iya, loh. iya, iya. Ya itu sih palingan. Jadi spesifik detailnya gue lupa kapan. Yang gue tuh ada di momen gue skip lama nonton bioskop kan. Lupa sih gue intinya. Ya paling pernah ya itu kayak 2 bulan atau apa, karena gue mulai kesetanan nonton bioskop bahkan justru SMP sebenarnya. SMP itu gue punya sahabat waktu SMP, sahabat sebangku lah, dan 2 tahun tuh gue selalu sama dia. Nah, gue sama dia ini sama-sama gila film, dan kita itu udah pasti tiap hari Jumat itu pasti nonton bioskop, pasti setiap hari Jumat mau film udah gue tonton kayak atau apa, mau tuh film nggak jelas apalah atau apa tuh pasti gue nonton. Berarti setelah lu pulang sekolah berarti ya? Dulu gue inget banget, gue SMP itu 2 tahun gue sekolah gue siang. Yang adalah gue pulang sore. Iya. Gue udah pulang sekolah, gue langsung ke bioskop terdekat dari sekolah gue. Gue sekolah tuh di daerah Jatinegara lah pokoknya. Bioskop terdekat tuh cuma satu di Kalibata. Udah gue langsung tuh Kalibata atau ke Megaria, udah bolak-balik ya balik lagi. Bahkan film yang udah gue tonton atau sereceh atau nggak jelas pun gue tonton sama dia. Nggak jelas apapun itu, sumpah. Nggak jelas apapun itu gue tonton. Nggak tahu kenapa, nggak tahu gue sampai sekarang gue sama dia kalau ketemu kayak anjing itu goblok banget nonton film ini. Mas gue gue lupa, sumpah demi Allah gue lupa itu film apa. Ya zaman 2007 sampai 2010 kan itu kan Indonesia kan lagi diramein sama film-film horor nggak jelas ya, film-film film horor yang gitu-gitu lah pokoknya jelas kayak begitu kan. Nah itu gue tonton anjing zaman gue SMP. Film Dewi Persik lah, almarhum Dila Peres atau apa gitu. Nah itu gue tonton tuh. Dan sekarang lu menyadari bahwa itu anjing itu nggak penting banget. Goblok menurut gue, kayak anjing lu nonton ginian anjing. Ngapain nonton gitu sih gitu. Kayak anjing film Dewi Persik gue tonton. Film ya itulah. Gue jandamu gue kayak anjing gue pernah itu film pernah tayang di Antv gue liat banget. Terus gue liat kayak anjing gue pernah nonton ini anjing, dan gue nontonnya ketawa-tawa dulu anjir. Ketawa-tawa gue nafsu liat yang gitu-gituan kan, kayak anjing gue pernah nonton film ini biarpun zaman dulu biasa lagi murah-murahnya kan. Iya bener. 10.000 ya kan betul. Zaman lo sekolah anjing lo gitu buat nonton film nggak jelas, gue sih ogah sekarang nggak gitu kan. Gue pernah kayak gitu, pernah buat gue anjir. Terus ya dulu zaman lu kan film-film yang diangkat dari berdasarkan kisah nyata atau apa gitu banyak banget lah, tai itu kalau tonton lagi anjing. Film tertai dari kisah nyata cuma satu menurut gue. Tai banget menurut gue. Ya tapi yang nonton rame Troll Casablanca anjing tuh nggak jelas banget. Oh iya. Padahal dari sepanjang film durasi 90 menit lah mungkin ya. Itu adegan Troll Casablanca cuma 3 kali anjing. Iya, bentar-bentar banget, dan maksud gue kayak ya sorry to say, maksud gue dulu mungkin film dengan kemasan seperti itu laris. Ya. Karena orang Indonesia kan pada gila saat sama itu ya, saat itu, betul saat itu. Tapi maksud gue ketika sekarang kalian telah atau gimana, justru film-film kayak gitu tuh film-film yang sebenarnya tuh dia nggak punya ide buat ngangkat film lagi gitu loh. Karena mungkin ada beberapa lah film yang diangkat dari kisah nyata memang diangkat atau porsi kisah nyata itu dikemas secara oke lah. Ada beberapa lah, gue lupa dulu, tapi ada beberapa kok. Tapi banyak banget film yang dengan embel-embel diilhami kisah nyata atau apa, tapi sama sekali nggak ngangkat tentang itu gitu. Bahkan ada yang parahnya lagi, nggak ada sedikit pun korelasi film itu dengan judul yang diangkat. Iya betul. Banyak banget kayak gitu tuh. Itu kayak cuy, lu sama aja. Kayak lo tuh buat cinemax, buat sinias ya. Maksud gue satu sih, gue emang nggak bisa bikin film, tapi maksud gue sebagai penikmat film berhak dong buat mengutarakan apa yang gue rasain. Betul. Karena apa, gue nonton bioskop, gue ngeluarin duit gue gitu loh. Bos malah seperti itu, tapi maksud gue ya nyari untung gak gitu juga lah, maksud gue gitu. Maksud gue tahu lo tuh punya budget, budget itu tuh bakal kurang sekali, tapi maksud gue ya buat balik modal nggak gitu lah, maksud gue. Ya, gue baru nyesel sekarang anjing, maksud gue gitu kayak ya sama sih, sama mungkin orang-orang dulu yang pernah ngerasain hal yang sama ya pasti sekarang pasti gitu kayak. Pasti. Apa yang nonton itu dulu ya? Gini kayak anjing nonton Tali Pocong. Ya kalau Tali Pocong Perawan biarpun ya itu mungkin banyak orang nggak suka, tapi menurut gue ya isu-isu soal mistis itu ada lah, tapi biarpun ya banyak mengandung unsur vulgar, tapi maksud gue film itu berhasil bikin gue takut lah gitu loh. Ada beberapa film yang berhasil bikin takut, tapi sisanya tuh nothing sih menurut gue. Tapi gue nggak berarti bilang film Indonesia pada saat itu nggak berguna, cuma maksud gue 2007 sampai 2007 enggak 2007 lah, 2008 sampai 2012 tuh kayak film horor Indonesia itu terpuruk parah sih menurut gue. Karena
enggak 2007, justru 2007 sampai 2008 itu film horor Indonesia lagi kan pada saat 2007 Kuntilanak 2006. Iya, maksudnya di pada saat itu kan masih justru ada lagi bagus-bagusnya sebenarnya, lagi bangkit. Jelangkung 2000 ya? 2001 ya? 2002. Maksudnya masih ada, masih ada film-film. Justru sebenarnya sorry gue ralat 2006 2007 itu bisa dibilang horor Indonesia lagi naik-naiknya. Pertama tadi gue bilang ada film Kuntilanak dulu, yang setelah Evan Sanders tuh. Itu maksud gue ya, itu biarpun sebenarnya sekarang ketika gue nonton sebenarnya nggak sama-sama amat, tapi ceritanya bagus menurut gue gitu loh. Itu tuh ya big thanks buat sama film Kuntilanak pertama tuh, sutradara Rizwan Tovan itu kece menurut gue. Setelah Kuntilanak susulah tuh film Bangku Kosong dulu, ingat banget tuh gue. Oh iya. Bangku Kosong dulu tuh. Iya, gue tahu. Iya, gue tahu. Itu horor oke lah menurut gua. Maksud gua dia mengemas horor itu kece sih menurut gua. Itu muncullah tuh film diilhami kisah nyata yang pertama tuh, kedua setelah Rumah Pondok Indah, Hantu Jeruk Purut. Oh iya, itu yang posternya bobo pala. Iya. Zaman itu gua beranggapan Hantu Jeruk Purut tuh serem, ternyata enggak sebenarnya. Oh, gitu serem ya? Gini. Zaman dulu orang ngeliat jumpscare tuh serem. Tapi sekarang kita beranggapan kayak jam itu nggak serem, ngagetin doang, ngagetin doang. Maksud gue. Nah, tapi gue masih mengkategorikan Hantu Jeruk Purut tuh cukup niat lah. Maksud gue biarpun message yang diangkat baik lagi nggak begitu jelas nyeritain soal jeruk purutnya menurut gue, cuma nyeritain si sosok pasturnya doang gitu loh. Maksud gue yang jeruk purutnya masih oke lah. Maksud gue nggak yang leweng-leweng parah gitu kan. Habis itu barulah Pocong 2 tuh. Pocong 2 tuh film bangsat menurut gue anjir. Pocong 2 tuh film horor, bukan horor terbangsat. Maksud gue film itu berhasil bikin gue ketakutan parah sih. Iya. Itu yang guling jadi pocong. Bener. Lemari ada pocong, terus lo lagi merinding, demi lo gue merinding. Maksud gue, gue ngebayangin aja merinding. Maksud gue, karena itu film menurut gue berhasil, biarpun dari segi cerita mungkin bagi gue pribadi itu agak berat. Karena kan film Pocong 2 itu kan dia dianggap lanjutan dari Pocong yang pertama. Iya. Dan memang lanjutan menurut gue gitu loh. Tapi ya kita nggak pernah tahu kisah Pocong pertama itu kayak gimana. Jadi nonton film Pocong itu bingung. Gue yakin semua orang bingung nontonnya. Yakin gue, bahkan sekarang pun. Karena di film Pocong 2 ini ada sisipan film Pocong pertama gitu loh, dan kayaknya ending film Pocong 2, bukan ending deh, solving filmnya pun ada kaitannya yang pertama. Jadi gue yakin orang pun yang nonton sekarang pasti masih bingung sama ending itu. Sebenarnya nggak ending deh, sebenarnya nggak ngerti ini persoalan berangkat dari mana. Biarpun sebenarnya ceritain, tapi menurut gue nggak clear aja sih. Sayang menurut gue, padahal unsur horor Pocong yang diangkat tuh udah kece banget menurut gua, anjir. Tapi pada saat itu dengan pemeran yang sama nggak sih itu ya? Beda ya? Beda. Satu pemeran sama, satu doang, Bisa Sono. Berarti kayak film kafir dong. Hampir kayak film kafir. Kafir mana tuh? Kafir yang enggak, jadi kafir kedua ke satu masih ada korelasinya gitu, si dukunnya kan. Gitu kan, iya. Dukunnya iya, tapi kalau kafir kan dia nggak sedikit pun mengangkat kisah kafir yang pertama. Oh iya. Sedikit pun nggak angkat, cuman emang nama karakter dukunnya aja ada nih. Tapi matinya beda caranya. Iya, caranya beda. Cara mati beda, itu sih. Nah, kafir bagus banget yang kedua tuh. Bagus tuh, gue suka. Cuman satu aja minusnya itu film menurut gue. Itu kan cerita film tahun 80-an 90-an ya, lupa gue. Film jadul lah kasarnya, latar tahunnya ya. Tapi ada satu adegan yang dimana si karakter Nadia Arina ini anaknya yang si keluarga ini. Yang kafir 2 ya? Iya. Itu nonton cuma pakai HP, sedangkan itu tahun 90-an. Terus gue nonton lagi dulu, coba nonton lagi. Maksud gue nggak lagi. Ini film udah bagus menurut gue, kayak gini. Maksud gue lupa disebutin atau nggak ada tahunnya, tapi maksud gue itu menandakan tahun jadul lah gitu loh. Kalau itu tuh HP belum ada mungkin, tapi ya HP yang jadul zaman dulu gitu loh. Mungkin masih ada pakai pager atau apa gitu kan. Itu udah HP poliponik tuh maksud lo, anjing. Ya itu tuh kayak gue poliponik atau monokrom, tapi ya itu udah HP 2004 2005-an kayak bangsat. Maksud gue lo tuh sebenernya udah bagus nih, tapi ada satu ginian tuh menurut gue jadi sadis anjing gitu loh. Tapi overall kece, kafir lo tuh kayak kafir yang baru ini tuh kece menurut gue. Lo tonton deh, bagus banget tuh. Gak bagus banget, tapi maksud gue bagus aja. Iya, menarik. Karakternya tuh bermain dengan apik menurut gue. Gitu. Nah, tadi kan lu bilang pada saat lu sekolah, lu suka lu mau nonton kalau hanya Harry Potter atau Narnia gitu kan. Waktu itu. Iya. Iya kan? Lu menganggap diri lu Potterhead gak sih? Iya. Potterhead ya. Ya mungkin bukan Potterhead yang Potterhead gila-gila banget ya. Gitu, tapi ya gue menganggap diri gue Potterhead. Karena ya nggak tahu ini bisa dikategorisasi sebagai Potterhead atau enggak, tapi gue baca semua novelnya soalnya. Oh. Gue baca semua novelnya. Ya. Dan apa ya, kayak
ya gini deh, gue menggilai Harry Potter lah, udah gitu aja. Gue sangat menggilai Harry Potter, sangat menggilai bisa. Karena kita tumbuh pada saat Harry Harry Potter lagi berkembang-kembangnya. Jadi kita nggak bisa lepas Nggak gitu. bisa lepas sama sekali. Nggak bisa lepas. Bener sih, gue setuju. Bahkan ya itulah maksud gue, kayak ya mungkin memang gue baru baca novel Harry Potter zaman gue SMP kelas 1. Itu gue baru baca semua tuh, baru semua gue baca. Ya biarpun baca agak lama sih, tapi maksud gue mulai belajar membaca novel lah pada saat itu kan. Nah sejak gue baca novel itulah gue jadi makin gila sama Harry Potter, karena kan ya balik lagi deh, maksud gue ketika buku difilmin pasti bakal ada aja yang kayak ya plus minusnya lah, tapi nah disitulah gue baru bener-bener sangat menggilai Harry Potter ketika gue selesai baca novelnya. Tapi lu ada penyesalan gak, It? Penyesalan apa? Ya tadi lu bilang kan novel sama film itu kan pasti ada yang potong lah pasti ya. Pasti. Karena kan nggak mungkin harus pure semua karena lama banget pasti. Lu ada penyesalan nggak? Kayaknya nih nggak begini nih filmnya nih kalau Harry Potter tapi Harry Potter yang ada lah pastilah. Ada. Tapi lu tetap suka dengan apa yang disajikan di film itu? Enggak. Jujur aja. Tapi satu doang Harry Potter gitu, satu doang. Yang ke-6, Half-Blood Prince. Itu Harry Potter bukan filmnya ya, bukan ceritanya, mas gue. Harry Potter terburuk menurut gua, The Worst of the Harry Potter yang pernah ada itu Harry Potter yang ke-6 filmnya. All aspek itu jelek kalau lo sadar. All aspek itu jelek menurut gua, dari segi visual, dari segi adaptasi ceritanya, dari segi cuma satu yang gue suka dari Harry Potter 6 itu, satu doang, tapi tar dulu ya, gue ngelarin ini dulu nih. Maksud gue dari segi visualnya jelek, green screen itu ada beberapa adegan tuh jelek banget anjir. Jelek banget, parah jelek banget menurut gua. Yang kedua ya tadi itu adaptasi cerita gue gak suka, sangat gak suka gitu. Maksud gue banyak banget part yang dibuang. Bahkan adegan Dumbledore mati pun di novel itu dramatis menurut gue. Ya di film dibikin dramatis, tapi ya udah gitu aja. Iya gitu kayak ya kok gini doang itu ya? doang, gitu kan. Anjing, kayak apa sih bangsat. Kayak ya Allah, gue bilang itu maksud gue dua hal terbesar itu, dan maksud gue, dan gak cuma gue, maksudnya banyak semua orang pun mungkin termasuk lu yang memang ngerasa Harry Potter and the Half-Blood Prince itu Harry Potter tergagal yang dalam sepanjang sejarah Harry Potter menurut gua. Tapi cuma satu yang gue suka dari Harry Potter 6. Apa tuh? Draco Malfoy. Entah kenapa si Tom Felton tuh berhasil banget main karakter Draco Malfoy tuh yang baru gabung jadi Death Eater. Karena dia depresi parah kan. Iya, itu. Kayak ngerasa kayak dia tuh kayak dia tuh kan di situ mikir kan kayak gue tuh bener gini. Gue tuh sebenarnya gua enggak jahat. Gua enggak sejahat itu. Gue tuh enggak jahat ini, tapi kok gue digabungin Death Eater. Sebenarnya tuh gue kayak gue tuh sebenarnya Death Eater tuh bener gak sih gitu loh. Iya. Apakah hanya karena tuntutan keluarga gue atau gimana? Dan betul. Tom Felton, wah anjing tuh, demi Allah tuh keren banget situ dia. Kayak mas gue stres-stresnya tuh dapet anjir. Parah tuh dapet banget anjir. Bahkan pada saat dia duel sama Harry Potter di WC, di WC. Keren banget anjir. Itu gue juga keren banget anjing. Sumpah gue baru kali itu gue tersentuh sama Tom Felton begitu loh, sumpah itu. Anjing. Itu kayak anjing, Tom Felton keren banget menurut gue. Dan itu aja kayak dia tuh di situ memerankan karakter Draco Malfoy yang lagi depresi atau lagi apa ya, mungkin bahasa tuh dia kayak yang ini gue sebenarnya cuma korban keluarga, bingung. Gue sebenarnya ini tuh ada di posisi yang tepat atau enggak sebagai Death Eater gitu loh. Betul. Biarpun status gue sebagai Death Eater tuh disembunyikan, gitu loh. Dan menurut gue, wah anjing, Tom Felton keren, sumpah demi Allah. Ya nggak menyelamatkan, tapi ya ada bagian yang lo suka gitu. Half-Blood Prince di filmnya menurut gue kayak anjing tuh keren banget, demi Allah keren banget, parah. Apalagi pas puncaknya acting dia keren tuh pada saat dia disudutkan untuk segera membunuh Dumbledore. Dipaksa untuk waktu dia nangis atau apa itu kan, itu keren banget anjing, parah. Akhirnya kan si Snape kan yang gantiin. Iya. Itu keren banget. Ya itu satu-satunya yang bikin gue langsung nggak suka. Maksud gue satu-satunya yang bikin gue cukup meredah lah emosi gue karena Tom Felton merangan kata Draco Malfoy yang menurut gue kece abis, parah kece abis aja. Tapi lo ngikutin sampai ke Fantastic Beasts nggak sekarang? Ngikutin. Menurut lo gimana itu? Fantastic Beasts yang pertama gue suka. Karena gue dulu punya bukunya juga. Bukunya bukan cerita Fantastic Beasts-nya, tapi maksud gue ada bukunya gitu loh. Dan gue pernah punya buku dulu tapi sekarang hilang. Nah, Fantastic Beasts sebagai kisah dari sebagai bagian kisah dari Harry Potter, menurut gue oke lah. Maksud gue oke-nya adalah lo sedikit bernostalgia lah sama kisah-kisah Harry Potter, biarpun di Fantastic Beasts pertama nggak ada sedikit pun kisah Harry Potternya. Baru ada dari Fantastic Beasts yang kedua, ada Dumbledore kan, ada sedikit McGonagall juga di sana. Tapi Fantastic Beasts yang kedua ini dari segi porsi cerita memang lebih luas dari Fantastic Beasts yang pertama. Tapi saking luasnya,
menjelimet ceritanya. Kan dia tentang iya. dia subjudulnya adalah The Crimes of Grindelwald. Iya. Tapi di situ lebih menceritakan tentang permasalahan keluarga satu karakternya, dan itu jadi kemana-mana ceritanya, jadi nggak fokus ke Grindelwald-nya. Betul, gue setuju sih. Bahkan Grindelwald ini kayak cuma jadi sampingan aja, biarpun memang porsi dia banyak. Cuman kan maksud gue, Grindelwald dia kan udah mulai muncul namanya dia tuh mulai di Harry Potter Deathly Hallows ya, kalau nggak salah Deathly Hallows. Makanya di novel tuh di Harry Potter 6 udah pernah muncul juga seingat gue. Maksud gue kan Grindelwald ini adalah karakter yang cukup mencuri perhatian lah dari Potter, karena kan orang mikir wah berarti Grindelwald ini sebenarnya punya korelasi nih dengan Dumbledore. Memang ada korelasinya gitu, tapi maksud gue kan dengan kepemilikan tongkat Elder Wand ini kan sangat relate nih. Nah di Fantastic Beasts yang The Crimes of Grindelwald jadi kayak apa ya? Jadi kayak pudar gitu ya sih menurut gue. Jadi nggak kebahas gitu esensi, ya betul. Esensi The Crimes of Grindelwald-nya kurang dapat aja menurut gue, karena terlalu fokus ke drama keluarganya si karakter yang ada di film ini menurut gue. Ada tuh jadi gini, ini film durasi panjang, tapi tadi itu jadi boring karena terlalu ribet ngebahas drama keluarganya itu menurut gue. Jadi kayak Fantastic Beasts yang kedua menurut gue kayak nggak tepat sasaran aja sih dari segi subjudulnya gitu. Judulnya nggak apa ya, kurang kebahas. Jadi kayak cuman ngasih tahu ini ada tokoh ini bakal selanjutnya kayak gimana nih. Nah itu maksud gue kayak kurang aja. Tapi biarpun begitu, gue suka sama endingnya sih. Nggak tahu kenapa gue suka sama endingnya, nggak tahu kenapa. Kentang kalau menurut gue. Kentang memang, tapi maksud gue nah itu dia gue nggak tahu kenapa, nggak semua film sih ya, maksudnya gue nggak tahu kenapa gue justru suka dengan film yang endingnya kentang. Nggak semua tapi, karena gini, kentangnya dalam arti kentang yang bikin lu tuh kayak gitu, kayak mikir ini nextnya gimana nih. Tapi gini kentangnya bukan kentangnya tiba-tiba kelar itu, bukan maksud gue kan kalau di Fantastic Beasts yang kedua ini kan tiba-tiba kan si Credence itu kan dibilang kalau dia tuh adalah keluarga Dumbledore, Aurelius Dumbledore. Maksud gue, wah anjing nih apaan lagi nih menurut gue ini. Walaupun gue nggak yakin itu beneran gitu kan. Ya nggak mungkin lah, karena kan kalau orang yang tahu kisah atau keluarga Dumbledore cuma bertiga. Albus, Aberforth, sama Ariana. Ariana kan mati pas si Dumbledore duel sama si Grindelwald sebenarnya. Nah sebenarnya sih ya tanpa gue penasaran pun ya orang udah tahu pasti si Grindelwald tuh bohong gitu loh. Tapi maksud gue dengan si Credence itu dikasih doping kalau dia itu adalah keluarga Dumbledore, dan ada Phoenix di sana. Iya, ada Phoenix. Maksud gue kayak masalahnya ada Phoenix-nya itu masalahnya. Soalnya kan gitu. si Dumbledore kan pernah bilang kalau siapa yang pernah bilang gitu? Gue lupa. Pokoknya kalau ada Phoenix, dia adalah salah satu bagian keluarga dari Dumbledore. Iya. Ya maksud gue baik lagi kan ya judul aja The Crimes of Grindelwald. Lu bisa lakuin apapun itu buat dapetin perhatian dari orang-orang buat gabung sama dia. Betul. Cuman maksud gue ya udah nextnya apa nih gitu, lo mau ngapain anjing, maksud gue gitu, lo mau ngapain, lo udah berhasil ngasut si Twinny, siapa tuh yang lupa gue, Twinny kan, lo udah berhasil ngasut Twinny buat join sama lo, agar Credence pun masuk ke Queenie, lo udah berhasil ngasut Queenie, lo udah berhasil ngasut si Credence juga, dan in the end lo ya gitulah maksud gue anjing, gue bukan nggak sabar, cuma maksud gue cuman gue nggak cuman nungguin aja lo apa nih yang 3, dan satu-satu mungkin sekarang ya, satu-satu yang gue tunggu itu adalah gimana caranya akhirnya Nagini itu jadi jahat. Jadi anteknya Voldemort. Karena kan di situ Nagini kan baik, protagonis katanya kan. Betul. Dan gabung sama si ini kan, si Newt Scamander. Gue penasaran akhirnya dia bisa jahat tuh gimana? Dan akhirnya jadi ular si Voldemort. Itu sih gue mikirnya gimana nih? Akhirnya saya jadi jahat, apakah dihasutkah kayak si Credence atau gimana ya gue nggak tahu gitu kan. Gue masih dihasut sih kan. Itu sih gue mikirnya itu aja dari Harry Potter sih, kalau gue sih itu. Nah, ngomongin masalah judul film ya. Kalau misalnya judul filmnya misalnya kayak tadi deh, misalnya kayak Fantastic Beasts Crimes of Grindelwald gitu kan, nggak apa ya, ibaratnya nggak kebahas banget lah gitu kan di filmnya kayak gimana, judulnya apa, filmnya kayak gimana gitu. Nah, lu salah satu orang yang mikir ke situ banget nggak sih, nggak masalah judul, misalnya nih lu nonton film A misalnya gini, judulnya ini filmnya nggak sesuai sama judulnya,
Oh, maksudnya gue tipe orang ribet gitu atau enggak ribet? Iya, maksudnya lo bakal ini nggak bagus banget nih karena gue udah nggak nyambung sama judulnya. Gitu gue. Gitu loh ya. Begitu. Salah satunya itu film yang belum begitu lama tayang. Dan ini film yang ya sebenarnya gue nggak suka amat, tapi gue ngikutin trilogi dari awal. Film DreamWorks, How to Train Your Dragon. Oh. Itu kan yang lo kalau nonton mungkin tau lah semagis apa kan How to Train Your Dragon yang pertama. Itu maksud gue keren lah menurut gue sebagai film animasi itu. Wah kece lah menurut gue, dia ngangkat kisah-kisah Viking zaman dulu gitu kan. Dan yang kedua apalagi menurut gue yang kedua lebih ya biarpun nggak sesuai yang pertama tapi teteplah lo tuh puas nontonnya gitu kan. Dan yang ketiga ada subjudulnya nih, How to Train Your Dragon The Hidden World. Wah apaan nih maksud gue gitu kan. Di trailer kalau nonton tuh mungkin ada beberapa potongan scene yang seakan-akan tuh wah ini kayak Hidden World-nya ini deh. Nah di film memang disebutin The Hidden World atau apa, tapi di otak gue wah ini Hidden World entah dia akan menjadi tempat peninggalan baru warga itu atau gimana, gue nggak tahu lah maksudnya gitu kan. Anjing cuy, di film cuman satu scene doang Hidden World-nya dimunculin anjing. Dan tapi utamanya bukan itu sebenarnya. Iya. Itu satunya. Terus yang kedua itu ada lagi poster ini ada apa ya? Gokil. Ada. Anjir, kamarnya poster semua. Ada sih beberapa, misalnya gue lupa, banyak sih sebenarnya, banyak banget. Dan taruh. Ya itulah salah satunya si How to Train Your Dragon itu sih menurut gue. Kalau yang baru-baru ini, kalau gue ya, yang baru-baru ini yang gue rasa kayak apa sih ini? Lu udah nonton di Netflix belum? Apa? The Devil All the Time. Oh tahu ya. Itu menurut lu gimana ya? Menurut lu gimana itu? Gue ngerasa kayak apa sih nih, gue nggak paham gue. Lo nggak paham karena apa? Dari judul tetap, maksud gue apa sih? Okay. Tapi yang gue dapet pas gue abis nonton ya, oh nih si Tom Holland nih ikutin bapaknya nih, dari bapaknya kan gitu dulu. Iya. Sempat ngebunuh orang kan. Sebenarnya gini, sebenarnya judul The Devil All the Time itu udah sangat mewakili keseluruhan jalan ceritanya menurut gua. Iya sih. Karena gini deh, bapaknya si Arvin. Iya. Tolong aja di Arvin namanya kan. Kan dilihat kan bapaknya religius gitu kan, kayak apa-apa sebelum menyebutkan Tuhan atau apa-apa. Tapi sereligiusnya dia, lo liat gak pada saat lagi emosi orang dibabak peluru kayak iya itu parah. Terus saking dia kecewanya sama Tuhan, dia nggak kecewa sih, tapi saking dia udah capek berdoa sama Tuhan, liat gak kelakuan dia, anjingnya si Arvin diapain? Disalib kan? Iya bener, disalib, dipersembahkan. Nah itu salah satu unsur judul yang sangat mewakili menurut gua. Jadi The Devil All the Time gitu adalah ya? Iblis sepanjang waktu itu ada diri lo sendiri. Gue sih nangkepnya kayak gitu. Oh iya. Terus si Robert Pattinson si itu pendeta Mesum itu bangsat. Sorry ya, gue nonton sih, cuma maksud gue dia tuh pendeta. Tapi di luar dari pendetanya ya anjing dia mesum, cabul atau gimana. Maksud gue ya itu apa enggak bisa dikatakan sebagai iblis menurut gue. Devil parah gitu kan. Dan ya itu sih maksud gue masing-masing dari karakternya ini iblis semua, sifat iblis semua. Arvin juga jadi, gitu. Ya biarpun si Arvin ini kan dipesankan ya lo harus bela diri lo sendiri dengan cara apapun itu. Ya sebenarnya dibilang salah nggak salah gitu, karena dia dikasih pemahaman sama bapaknya ya lo harus bela diri lo sendiri dengan cara seperti itu. Gitu. Dia mencontoh bapaknya gitu kan, ibaratnya dia mencontoh bapaknya yang berkelakuan keji lah menurut gue. Iya, karena kan si Arvin ngeliatin juga kan pas masuk kecil kan dia kan. Itu dia. Jadi menurut gue The Devil All the Time itu judulnya menurut gue sih ya, judulnya sangat mewakili keseluruhan film yang durasi sangat panjang itu sih menurut gue. Tapi alurnya sih yang menurut gue slow burn dia. Anjir. Nah, balik lagi soal film alur cerita yang mungkin ada beberapa film yang dari segi karakter atau para pemainnya tuh sangat mencuri perhatian nih. Contohnya The Devil All the Time ini maksud gue. Tapi satu hal, justru sebenarnya film seperti itu bisa dikategorikan sebagai film bagus. Tapi satu lagi, bagusnya? Enggak semua film itu dapat dinikmati sama semua orang. Dapat dinikmati sama semua kalangan. Ya betul. Salah satu The Devil All the Time ini. Sama ada satu lagi film yang wah menurut gue ini kece banget filmnya. Tapi pada saat gue review itu film, orang-orang yang nonton tuh pada beranggapan ini gak jelas. Apa tuh? Once Upon a Time in Hollywood.
Oh iya. Once Upon a Time in Gua Hollywood. nggak nangkap sih, maksud gua ini maksud apa sih yang mau Nah, itu dia. yang mau diangkat sebenarnya Itu gitu. dia. Itu sebenarnya ada satu karakter yang kisah nyata. Si karakternya karakternya si Margot Robbie itu ada artis benerannya. Oh. Ada artis gitu. benerannya. Dan itu artis yang bisa dibilang dia artis gak terkenal sebenarnya. Itu dia itu beneran ada. Ketika gue coba explore, kan dia tuh nama karakternya jadi siapa lupa gue. Itu ada karakternya ternyata, tapi karakternya yang si Leonardo DiCaprio sama si Brad Pitt gue gak nemu sih. Bukan gak nemu, gue belum nyari. Tapi untuk yang si Margot Robbie ternyata dia ada karakter aslinya. Oh. Gitu. Dan film itu sebenarnya menggambarkan Hollywood pada saat itu seperti apa sih menurut gue? Itu kece sih menurut gue. Itu kece. Dan itu filmnya Quentin Tarantino. Dan gini, orang tahu Quentin Tarantino si saudaranya, itu pasti udah tahu filmnya kayak gimana. Yakin gue. Bener. Yakin banget gue. Nah, orang yang nonton ini cuma karena dilihat dari pemainnya, gue sangat yakin lu pasti bosen, minimal bosen, maksimal tidur nontonnya, yakin gue. Karena pada saat gue nonton itu, gue nonton di bioskop waktu itu kan, itu dibilang rame sih nggak rame, ya bisa dihitung jari lah berapa orang, tapi lumayan lah, gue gitu kan. Itu gue hitungin itu ada 8 orang turun pulang. Karena boring. Ada beberapa yang tidur, tapi ada beberapa yang gue tuh enjoy parah nontonnya kan. Maksud gue, ya balik lagi, ini sih note aja ya, maksud gue ya mungkin buat diri gue sendiri juga gitu kan. Nggak semua film itu buat semua kalangan menurut gue. Nggak semua film itu buat semua kalangan. Contoh tadi gue bilang si The Devil All the Time, Once Upon a Time Hollywood, dan beberapa film lainnya. Jadi kalau gue sih pribadi, pesannya adalah lo kalau nonton film dipahamin dulu itu filmnya apa. Jadi menurut gue gak ada salahnya sih daripada lu entah mencari film cek atau apa. Iya benar. Film bagus ya, menurut gue sih itu aja, lu cerita dulu filmnya film apa, tentang apa, durasinya apa, durasi berapa, genrenya apa. Ribet memang tuh, gue kira ribet, tapi tujuan lu nonton film, kita nonton film itu apa? Satu buat hiburan. Iya. Tapi ketika nonton film itu lu nggak terhibur ya, gue sih najis menurut gue. Gue nggak mau mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia. Iya benar. Biarpun menurut gue pribadi mungkin ya semua film ya pasti ada film yang jelek atau apa yang mungkin gue nggak suka, tapi ya pesan gue itu aja, jangan sembarang nonton film sih menurut gue. Tuh sih. Soalnya pas kemarin gue abis nonton The Devil All the Time tuh, gue kayak nonton lu tau film ini nggak? Manchester by the Sea. Itu anjir. Wah, Yes. Gila lama banget alurnya gue. Yes. Itu menurut gue nggak tahu sih lu ngerasa apa enggak. Itu alurnya mirip banget. Begitu. Iya. Itu tipe-tipe slow burn namanya. Tipe-tipe slow burn, thriller yang ya nggak thriller ya, slow burn lah yang lu tuh benar-benar dibikin kayak mikir, lu bikin kayak yang buat ngeresepnya tiap-tiap karakternya dulu, sampai akhirnya semua karakter tuh kayak terhubung saling terhubung ya itu. Justru sebenarnya film-film seperti itu yang gini, gue mungkin teori kanjangan ya. Kita bisa melihat pola pikir seseorang atau kita bisa melihat kriteria orang seperti apa ketika kita ngajak dia nonton film seperti itu menurut gue. Oh gitu ya. Sumpah, cara gue sih kayak gitu. Cara gue kayak gitu sumpah. Ya memang nggak terbukti, tapi nggak terbukti secara ilmiah, tapi gue beberapa kali bisa buktikan itu dan itu valid. Kalau buktikan untuk diri minimal sendiri, cara pikir orang itu sih gue minimal. Dan itu terbukti. Ya biarpun nggak ilmiah, tapi ya kadang film tuh bisa lo jadikan ajang percobaan untuk melihat orang ini punya pola pikir seperti apa sih. Gitu. Nah, kalau ngomongin genre, lu suka film genre apa? Gua all genre suka, jujur aja. Drama gue suka, romance gue suka, thriller gue suka, action, war gue suka. Semua. Gue suka semua, sumpah gue suka semua. Ya biarpun dari semua genre itu nggak semua film gue tonton juga, tapi ketika gue tanya gue suka genre apa, gue semua genre gue suka. Tapi mungkin kalau ditanya spesifik ya, gue lebih suka film bergenre war sih sebenarnya, peperangan. Peperangan, war. Kedua mungkin adventure ya. Itu sih. Adventure gue suka. Tapi overall gue genre suka semua gue, sumpah gue suka semua. Lo mau nanya film drama sama apa juga, ayo gue jabaranin aja. Asik. Sumpah. Drama, romance gue tonton semua. Tapi lu film war apa yang paling berkesan menurut lu? Saving Private Ryan lah, jelas. Oh, jelas. Setuju.
jelas lah. Itu the best war movie ever sih, nggak the best war movie ever, cuman maksud gue ketika ditanya urutan film war terbaik ya Saving Private Ryan menurut gue. Gitu sih. Setuju. Itu menurut gue. Ya mungkin film war banyak ya, banyak banget. Kayak ya itu Saving Private Ryan lah. Terus dulu kayak Black Hawk kan juga sempet naik banget kan. Yes, betul. Tapi gua pribadi kalau boleh mengurutkan film war terbaik versi gua nih. Pertama tetap Saving Private Ryan. Kedua Hacksaw Ridge, Andrew Garfield. Oh, Andrew Garfield. Itu keren banget itu. Gila, katanya itu based on true story ya? Yes. Ada orang aslinya. Iya. Orang aslinya. Hacksaw Ridge. Yang ketiga nih. Ini pada saat gue nonton, gue review, orang pengen mencak-mencak gue nih. Ini film ketiga nih. Apa itu? Sutradara kece. Dunkirk. Orang pengen mencak-mencak gue, anjing bangsat orang-orang emang. Dianggap review gue. Ya, gue nggak pernah minta review gue sama orang, enggak. Karena gue review emang gue suka review aja gitu kan. Ya lo mau terima mendapat review gue ya alhamdulillah, enggak ya udah, maksudnya gue gak pernah maksa gitu kan. Cuman memang Dunkirk ini kan memang gini. Dunkirk ini kan dia si Nolan itu kan menggambarkan keadaan Dunkirk pada saat itu kan. Benar-benar menggambarkan parah gitu kan, dan dia di film itu tuh nggak ada satu karakter yang dijargonkan. Nggak ada. Karena gini, ya ini kalau buat tonton koreksi kalau gue salah ya. Jadi si Nolan ini memang bikin film ini tanpa membuat ada karakter utama atau karakter yang jagoan. Memang maksudnya dia adalah dia itu untuk apa ya? Untuk mengenang para pejuang pada saat itu yang dia lagi digencet untuk menyerah gitu aja di tepi pantai Dunkirk-nya. Iya. Jadi dia benar-benar emang nggak bikin ada karakter utama. Nggak bikin ada hero-nya lah ada, gitu. Nggak ada sebenarnya dianggap rata, biarpun sebenarnya secara nggak langsung ada sih sebenarnya. Iya, cuman kan Tom Hardy itu yang angkatan udara tuh loh ya. Akhirnya dia gue nggak tahu sih dia entah menyerahkan dia atau gimana, gue nggak paham sih. Cuman dia kan menjatuhkan pesawat sendiri kan. Iya betul. Itu sih. Cuman maksud gue, Dunkirk ini kece bangsat. Sumpah dia kece. Gue inget banget ada satu ucapan teman kantor gue dulu nih. Dia ngatain gue review gue nggak jelas lah ini itu kan. Katanya review lo nggak sesuai dengan apa yang gue tonton gini. Apa lo nganggapnya kayak gimana gitu kan. Dia filmnya nggak jelas, tertutup di udara, tertutup di daratan, tertutup gini. Ya lu yang goblok anjing, maksud gue. Lo goblok, lu dari awal kalau lo sadar itu menceritakan satu waktu tapi di tempat yang berbeda. Timeline-nya sama semua anjing. Gue kesel banget masa kayak lu nggak suka itu. Iya nggak jelas anjing, tato ini scene udah ada kok diulang lagi atau apa. Wah anjing. Terus apa lagi? Terus karakter utamanya siapa? Gue nggak tahu gini. Oke. Siap. Maksud gue kayak ya itulah maksud gue kayak ya mungkin ini memang nggak semua orang bisa berpikir seperti, tapi satu hal kita bisa mengenal ciri khas film dari masing-masing sutradara tuh asik gitu loh menurut gue. Yang tadi gue bilang lah kayak Quentin Tarantino kita udah tahu lah dia bikin film seperti apa. Christopher Nolan apalagi lah gitu loh. Mereka punya ciri khas masing-masing. Beda banget. Beda banget. Ya mungkin beberapa saudara yang memang dia udah punya ciri khas masing-masing, tapi dia udah punya ciri khas sendiri, tapi dia tuh mampu bikin film yang di luar dari zona nyamannya dia. Ada beberapa tuh ada kayak gitu. Cuman maksud gue ya itu sih, maksud gue kayak lo tuh ya lo nggak bisa, baik lagi lo tuh nggak bisa berharap film akan sesuai dengan apa yang lo suka atau ada apa yang lo mau gitu loh. Ya lo kenapa antisipasi dengan cara ya lo baca dulu film ini tentang apa gitu loh. Tentang apa, ini lain seperti apa kayak gitu. Dan sumpah gue nggak cuma satu orang sih, gue lupa 3 atau 4 orang lah yang kesel sama gue gara-gara review gue Dunkirk kan. Tapi maaf nih kalau yang nonton terus ngerasa kalau itu lu ya, gue minta maaf banget nih, kita udah damai ya. Maksud gue orang-orang lain yang mungkin berpikiran sama kayak gue atau kita suka sama Dunkirk, suka banget. Kayak bahkan maksud gue ya memang dia nggak ada peperangan yang gila-gila, nggak ada. Memang dia cuma serang-serangan sana sini tembak-tembak dari udara atau apa gitu kan, memang nggak ada. Tapi unsur-unsur unsur-unsur kisah tuh kayak Nolan tuh berhasil bikin film ini gini. Film ini nggak lebay, film ini nggak sosok dramatisin, tapi dia berhasil mengemas esensi dramatisnya tuh dengan cara yang beda menurut gua. Ada satu, gue ada poster Dunkirk, nggak gue pasang lupa gue. Jadi gini, poster Dunkirk ini kalau lo lihat itu cuma si karakter
karakter yang namanya gue atau siapa, dia cuma lagi tengkurap Iya, lagi pasir tengkurap pantai. doang, iya, betul. Nah itu poster filmnya itu adalah satu adegan terdramatis dan menurut gue, yang lo lagi nunggu dijemput, tiba-tiba di depan lo terus dibombardir dari atas. Anjing, itu keren banget menurut gue. Itu kalau si karakter yang gak ada namanya itu jaraknya nggak geser dikit aja udah tuh orang mati itu. Karena dia 3 kali dibom, pakai dibom. Nah bom terakhir itu tepat berapa meter sebelum media. Iya. Itu maksud gue itu scene dramatis. Itu gokil banget menurut gue sumpah. Dan lagi Dunkirk tuh menurut gue film, ya mungkin bukan war itu film war, tapi sisian dari warnya. Karena warnya ini cuma yang tadi gue bilang, cuma bombardir sana sini. Bukan kita menunjukkan perangnya pada saat itu, nggak kayak Saving Private Ryan atau kayak Exorcist gitu. Gimana gitulah. Nah, itu kayak ya lo tuh dibikin gini. Kalau lo nonton Dunkirk dan lo menghayati film itu, lo tuh dibikin seakan-akan lo tuh ada di film itu, anjir. Iya. Sumpah. Lagi pas lagi ada peperangan di udara tuh kayak itu keren banget menurut gue. Itu Dunkirk film ketiga. War terbaik menurut gue. Yang keempat baru tahun ini nih. Apa tuh? 1917? Yoi. Itu film teranjing. Lu udah nonton lagi? Lu nonton gue? Nonton tuh film anjing. Itu all aspek tuh anjing menurut gue, sumpah. Dan tadi gue bilang kan, dan gitu kan kita seakan-akan kayak dibikin bagian dari film itu kan. Iya. 1917 lebih anjing lagi bikin kita serasa ada di film itunya. Oh gitu ya? Bukan 20%-nya, tapi hampir 90% film ini diambil dengan one shot. Oh, yang di dari awal tuh ya udah lo nggak cut, tapi ada beberapa adegan yang memang ganti kamera, cuman smooth itu gitu, nggak sadar ganti kamera di mana aja anjir. Itu film war terkece menurut gua. Premisnya simpel menurut gua, tapi pengemasan film itu tuh berhasil bikin kita kayak empati sama si karakter utamanya ini aja. Oke. Dan hampir sama kayak Dunkirk, hampir nggak ada war sama sekali, hampir ya, ada sebenarnya ada, tapi ya hampir nggak ada peperangan yang war gila. Sama ada, tapi buat yang war gila kan hampir nggak ada. Nah cuman film ini dikemas semegah mungkin dengan unsur scoringnya, unsur latar tempat atau sinematografi itu tuh filmnya kece banget parah. Dan satu lagi ya one shotnya itu sih menurut gue yang kece parah. Gitu. Itu yang mendukung banget. Sangat mendukung. Dan film itu ya dia nggak menang Oscar, tapi dia ngeboyong beberapa penghargaan juga di situ ada. Tapi buat Best Pictures dia emang nggak menang sih. Kalau Parasite. Oh iya benar. Ya, Parasite. Nah, tadi kan kita udah ngomongin Hollywood mulu ya. Maksudnya ya film-film terkenal banget lah gitu ya berarti. Nah, lu pernah nonton film-film dari negara-negara lain nggak? Misalnya kayak negara tetangga kita lah, entah itu Malaysia atau Thailand mungkin, atau kayak Prancis atau Itali kan mereka suka ngeluarin film juga kan, kayak apa ya? Itali itu Rome. Ya. Lu suka nonton film-film jujur gue enggak, tapi ada beberapa yang gue nonton. Tapi gue lupa banget. Ya kalau Malaysia pastilah film Munafik. Pasti. Munafik apa kafir sih? Munafik. Salah gue ya. Kafir Indonesia anjing. Oh iya. Kafir Indonesia. Salah gue tadi. Kafir Indonesia. Munafik itu pasti gue nonton. Munafik terus ada lagi film Malaysia, emang gue lupa judulnya apa, itu lumayan bagus juga. Lupa gue judulnya apa. Munafik pasti nonton. Kalau Thailand horornya lah pasti ya. Itu pasti. Itu udah enggak. Ya. Keren lah. Horornya salah satu horor enggak terbaik sih, cuman ini horor kece, La La Land kalau tahu. Tahu. La La Land sama Hello Stranger. Tahu. Itu dua film Thailand favorit sih. Biarpun emang cuma dua itu yang gue ingat, tapi dua itu paling berkesan menurut gue. La La Land sama Hello Stranger. Terus ada lagi film, lupa gue. Bentar gue lupa. Sebenernya dua itu doang sih, jujur aja. Gue hampir apatis sama film luar selain Hollywood, soalnya ada mungkin yang gue tonton menarik, yang menurut gue menarik. Yang bukan menurut gue menarik, gue tonton aja. Bahkan lebih baik India yang gue tonton. Kenapa? Tapi India yang mana nih? India memang beberapa ada yang bagus, yang pesannya tuh bener-bener nyampe banget. PK pastilah. Pasti. PK, Three Idiots. Many Miskan, Three Idiots. Kalau Slumdog Millionaire gue nggak bisa kategori film Indonesia, film India ya, bukan dia film Amerika kok. Itulah Many Miskan, PK. Oh ya, Many Miskan. Terus Three Idiots jelas. Ada satu lagi. Apa? Nirja, itu film gila. Oh Nirja, ini ya Pramugari ya. Itu film di situ-situ doang, tapi kayak anjing itu menegangkan coy. Menegangkan coy.
endingnya tuh bikin gue lemes kayak anjing mati juga nih orang anjing. Anjing spoiler kan, maksud gue kayak di ending kayak anjing kayak bangsa. Gue kira dia bakal selamat gitu mas. Paling enggak si penjahatnya ini ya ketangkep lah gitu, aman ya, semua lah gitu. Ya ketangkep cuman si dia mati. Ya kesan nyata sih macam gue kayak wah gila lo tuh digontok-gontokan udah gila-gila ngelawan sana sini akhirnya lo mati des tembak anjing. Wah itu kan gila tuh maksud gue kayak, dan itu film berhasil bikin lo ngeri gitu. Iya benar. Karena maksud gue lu tuh nggak punya celah buat kabur anjing. Iya mau kemana lagi orang lu masih di atas kan. Kokpit ada, cuman maksud gue ya udah di lantai 2 tuh udah dikuasain juga si para penyanderanya itu kan, kayak itu sih menurut gue. India sebenarnya gini, banyak film India tuh ya sebenarnya yang pesan moral itu sarkas menurut gue, tapi terdeliver dengan baik aja, jadi orang nggak itu sebagai sarkas yang kelewatan gitu loh. Iya. Itu sih palingan. Gue buat film selain film Hollywood atau ya Hollywood itu gue jujur gue kurang lirik memang. Kurang lirik gue. Nah, nge-review film ini kan lu sering lah gitu. Gue liat di Instagram. Lu suka nge-review film ini, film itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang mereview film dengan pandangan yang berbeda dari lu gitu, lu menerima itu nggak itu? Karena menurut gue satu lagi, film ini film itu menurut gue pribadi ya selera sih menurut gue. Iya. Menurut gue selera, biarpun sebenarnya walaupun si reviewernya ini maksudnya ya orang awam gitu, yang ibaratnya cuman nggak sampai detail lah gitu dia nge-reviewnya gitu. Gue sih nggak menyalahkan sebenarnya gini. Mungkin para sinias pun juga berpikir hal yang sama kayak gue, ya harusnya mereka lebih legowo lah sama review-review orang-orang itu kan. Nah cuman baik lagi tadi gue bilang film ini mungkin bisa dikategorikan itu bagus atau enggaknya tergantung selera menurut gue. Iya betul. Pertama tergantung selera. Ya biarpun ada baik orang kontra sama gue sih, karena baik yang berpikiran ya film itu nggak bisa dikategorikan sebagai selera. Ya untuk itu gue bertolak belakang. Gue bertolak belakang karena satu ya, yang tadi gue bilang film menurut gue bagus, belum tentu menurut lo tuh bagus. Dan sebaliknya, menurut gue jelek, belum tentu menurut lo jelek. Iya. Itu kan selera namanya. Betul. Menurut gue selera atau mungkin ya selera atau memang lu itu sebagai penikmat film gitu. Karena menurut gue ada sih film yang menurut gue jelek, tapi gue masih bisa enjoy kan ya ada. Ada itu kan berarti kan enggak berarti film itu sebenarnya jelek menurut gue. Dan sejelek-jeleknya film pasti ada aja kok plusnya menurut gue. Nah jadi ketika balik ke pertanyaan lu, ketika ada orang yang review bertolak belakang dengan review gue atau apa ya, gue sih nggak masalah selagi reviewnya nggak kelewatan aja sih menurut gue. Gue pernah jujur gue review gue pernah kelewatan, gue akuin pernah, dan gue pernah dapat teguran lah dari beberapa pihak, dan ya gue sadari itu memang review gue agak bangetan, dan di situ terkesan gue review gue kayak mengajak lu jangan nonton ini deh gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, maksud gue kayak ya biarin aja orang nonton gitu loh, biarin aja, karena yang tadi gue bilang jelek menurut lu jelek menurut dia. Gitu. Jadi kayak ya terserah lu mau review sebagus apapun itu, sejelek apapun itu, tapi selagi sifatnya lu nggak mengajak untuk ya lu jangan nonton deh gini ya, itu menurut gue salah. Salah ya, lo nonton aja. Kayak mungkin kayak tadi gue bilang, ada ketika gue review ada orang yang nanya kayak, masa sih jelek, kayak enggak deh gini ya. Gue selalu bilang kayak yang menurut gue begitu, karena gue akan menuangkan apa yang gue nak dari film itu. Tapi kalau lo mau nonton ya monggo silahkan, ini hanya sebatas referensi aja buat gue gitu loh. Dan ketika gue gini, ada satu film yang emang gue review habis-habisan parah jeleknya. Memang gue nggak mencantumkan sisi positif dari film itu, tapi beberapa orang ngeresponnya sepemikiran sama gue gitu. Dan ada orang yang mau nonton kayak maksud gue, lu beneran ini jelek atau apa gitu ya, gue akan bilang ya apa yang gue tuangkan ya itu yang gue rasa, tapi ada bagusnya sih film ini ya gue baru akan jelasin play direct aja sih. Secara langsung aja. Jadi ya baik lagi menurut gue film itu bagus atau enggak tergantung elunya aja. Ya walaupun dia nge-reviewnya ya secara pandangannya dia doang, ya maksudnya biasa kan ada ya oke lah misalnya gua gitu. Gua kan cuman ngelihat dari ceritanya aja gitu, nggak sampai yang ke panggilan gambar gimana segala macam gitu ya. Maksud gua di saat gua mengeluarkan apapun opini gua tentang film itu, seawam-awamnya gua ya lu mesti ibaratnya ya fine-fine aja gitu kan, nggak masalah aja. Selagi gini, kalau gini
kebanyakan orang zaman sekarang itu kan cuma ngeliat film sebatas dari visualnya aja. Ya. Visualnya aja sama ya mungkin set listnya lah kayak pemainnya siapa atau apa gitu kan. Tapi kan film itu nggak cuma diformulakan berdasarkan visual aja gitu loh. Diperkuat juga dengan jalan cerita yang berbobot pastilah. Dan cerita yang berbobot, premis yang unik, terus dikemas juga dari scoring yang kece gitu kan. Maksud gue ada film yang sebenarnya sini biasa aja, tapi scoringnya tuh kece, jadi film itu jadi kayak anjing keren gitu. Maksud gue ya, jadi film itu nuansanya jadi kece karena scoring yang dipakai tuh scoring yang teatrikal abis gitu. Jadi scene yang biasa aja bisa jadi luar biasa karena scoring yang kece. Ada juga bahkan ada sebaliknya juga, scene-nya kece tapi scoring nggak pas, jadi kayak jadi aneh aja gitu loh si film itu ada kayak gitu. Jadi baik lagi ketika lo bilang film ini gini, lo mau review film ini jelek, monggo silakan, nggak apa-apa. Ya pasti pada sinias pun tadi gue bilang pasti terbuka aja, tapi diperjelas. Lo bisa bilang film itu jelek karena apa? Ya, harus ada alasannya. Ada alasannya yang jelas, karena jangan sampai orang jadi rugi kegagalan reviewnya lo. Apalagi review yang bersifat mengajak. Ya. Gitu. Oke, gue pernah review dan mengajak orang buat nonton film itu, tapi baik lagi itu kembali ke lu pada, lu mau nonton atau enggak. Review itu nggak cuma review semua orang pun sifatnya hanya sebagai referensi aja. Kalau film ini seperti ini loh, film A seperti ini, B seperti ini, kayak gitu sih. Jadi gue nggak pernah penasaran review orang seperti apa. Gitu. Tapi lu mulai nge-review, lu inget nggak kapan sih? Dan di mana gitu? Review. Kalau review secara aktif parah nih. Sejak Instagram ada fitur story sih. Oh itu. Itu tuh. Mulai itu ya. Sebenarnya gue pernah juga. Dulu gue pernah punya beberapa kali pernah dulu waktu gue masih aktif Twitter, gue review di Twitter. Singkat tapi Twitteran lu enggak banyak kan. Dan gue cuma bilang film ini skornya sekian udah. Nah, tapi dulu gue pernah bikin WordPress. Gue pernah review di WordPress. Tapi review di situ gue lebih condong nge-review bioskop daripada filmnya. Oke. Lebih condong. Ada filmnya ada. Gue kan WordPress tuh bisa bikin menu sub menu gitu kan. Nah, secara nggak sadar gue lebih banyak nge-review soal bioskopnya daripada filmnya. Secara nggak sadar gitu. Jadi gue lebih ngupdate soal bioskop gitu. Tapi filmnya ada juga. Nah, itu tuh gue mulai review itu pada saat film Avengers bertayang tuh. Avengers pertama. Tuh gue baru mulai review film banget tuh dari situ sebenarnya. Karena waktu itu gini, pada saat Avengers tayang itu langsung agak dibarengin sama film-film kece juga berikutnya, ada MIB 3, terus ada apa-apa, terus ada Prometheus gitu kan. Nah itu terus ada Madagascar 3 juga, itu sih. Gue mulai dari sana. Mulai dari Avengers pertama lu udah mulai nge-review film ya? Yes. Sampai sekarang. Dan lu sempet, ya nggak sempet sih, maksudnya sampai sekarang juga lu masih nge-review bioskop kan? Masih. Apa sih yang lu review dari bioskop gitu? Karena kan gini, orang awam pasti mikir udahlah sama aja, yang penting gue nonton filmnya aja lah gitu. Salah cuy. salah sudah. Mungkin memang secara umum bioskop kelihatannya sama aja itu, cuman ya sama aja lah gitu kan. Tapi secara nggak sadar bioskop itu tiap set beda-beda cuy. Iya. Beda-beda. Yang membedakannya itu tentu dari segi kualitas teknologi bioskopnya. Gua itu gimana gue ngomongnya ya? Banyak bioskop mahal berhamburan, banyak banget kan ya. Ada 75.000 lah, 65.000 lah, gocap lah atau apalah, banyak banget gitu kan. Tapi gue bukan tipe orang yang pelit duit buat ngeluarin duit. Gue bukan tipe orang yang pelit buat ngeluarin duit demi kesenangan gue pribadi. Khususnya nonton gitu kan. Bioskop itu kan ada bioskop premier, ada season ada reguler. Deluxe lah, sekarang deluxe lah, bisa dibilang deluxe. Ada premier, ada IMAX. 3 tuh. Nah, ya masing-masing kelasnya ini memang punya pengurus sendiri memang. I know, orang tahu itulah. Nah, cuman gua pribadi ketika nonton di bioskop kelas reguler dan orang banyak yang bilang nonton di sini kan bedanya apa yang lain gitu, itu ada bedanya.
yang secara dasar itu atau secara umum pastilah yang gue lihat adalah dari segi ukuran teaternya. Ruangannya. Okay. Itu pasti gue lihat karena gini, semakin besar teater, otomatis layar pasti lebih gede. Yep. Itu pasti lebih gede. Yang kedua, ya tadi itu layar gede. Berarti secara langsung lu suka teater yang gede ya? Tergantung film, Nis. Tergantung film ya. Tergantung film dan tergantung tadi gue bilang teknologi atau kualitas dari speakernya seperti apa. Karena percuma teater gede itu kalau suara jelek sama aja bohong. Berarti lu nggak punya patokan ya, maksudnya gue lebih suka nonton di teater yang yang layar gede atau yang bisa dibilang sih kayak gitu sebenarnya. Gitu ya. Cuman gini, sekarang gue lebih mengkategorikan bioskop mana yang secara umum teknologinya ini tertata dan terjaga dengan baik sih sebenarnya. Tertata dan terjaga dengan baik. Bahkan ada bioskop yang harganya murah tiketnya, tapi dari segi kualitas dia jauh lebih bagus di bioskop dengan harga tiket yang mahal. Oh iya, di mana tuh? Di Sentrum. Di Sentrum itu dia weekend 35.000. Weekend cuma 45.000. Tapi Epicentrum ini merupakan bioskop flagshipnya Cinemax One. Dia cuma 2 teater cuy. Tapi teater satunya ini adalah teater satu terbesar yang dimiliki oleh Cinemax One. Oh gitu. Teater satu terbesar yang dimiliki oleh Cinemax One. Dan keduanya ini dia dua-duanya merupakan studio percontohan yang dimiliki oleh Cinemax One, studio reguler percontohan. Pertama, dia teknologinya itu udah pakai Dolby Atmos. Itu teknologi tata suara pakai Dolby Atmos, speakernya pakai Meyer Sound, terus layarnya gede banget teater satunya. Udah layar gede, dia pakai proyektor Christie laser. Jadi kan biasanya tuh ada proyektor pasti 2K atau 4K. Nah itu laser coy. Jadi gambarnya tuh bener sejernih itu. Jadi layarnya gede, gambarnya jernih parah. Berarti itu lebih jernih daripada 4K gitu berarti ya? Bisa dikatakan seperti itu, tapi ini bening parah deh. Menurut gue ini bening parah, bersih buat gambarnya. Lo pernah nggak ngerasa lo nonton bioskop nih? Iya. Lagi adegan gelap, tapi nggak pure gelap. White balance-nya masih kayak nggak pas gitu kan. Nah, kalau pakai laser projection, white balance itu rata banget anjir. Bagus. Hitam menurut hitam, gelap menurut gelap. Nggak ada unsur-unsur putih-putihnya gitu. Iya. Gue pernah tuh. itu biasanya film horor tuh gitu tuh. Iya bener. Horor. Nah, di Epicentrum, teater 1 2-nya lah, karena udah pakai proyektor laser. Hal-hal kayak gitu udah hampir nggak pernah gue rasain lagi. Nah, itulah kenapa gue ribet lebih suka nonton di sini, di situ, karena ya semua bioskop itu nggak sama dari segi kualitasnya. Kan gini, gue nanya sama lu deh. Lu biasa nonton di mana aja? Kalau di sini gue di mana ya? Di Jakarta. Minimal dua. Biasanya gue nonton di kalau nggak di Gandaria City, di depan rumah gue, Bell Park. Gitu. Di antara dua itu yang lu suka, yang menurut lo kece deh apa? Di mana gitu? Iya. Gandaria City sih. Kenapa lu suka Gandaria City? Lebih bagus aja dari kualitas. Kalau menurut gue kualitas suara lebih bagus aja daripada One Bell Park. Iya sih jauh. Mulai jauh. Make sense. Itu sih yang kerasa banget sama gue. Ya, Gancit juga bisa dikategorikan sebagai bioskop yang oke dari segi tata suara gitu kan. Apalagi ada IMAX-nya di Gancit kan. Ya Gancit termasuk oke dan alasan lo make sense bisa diterima. Nah, gue mungkin mengkategorikannya gini deh. Gimana gue ngomongnya? Gini. Anjing ngomongnya gimana ya? Bingung gue anjing. Tukang review bingung. Gini deh. Orang mereka bilang gini, nonton di sini kan biasa aja, speakernya gitu aja, layarnya gitu aja, gini. Nah itu sebenarnya nggak sama. Memang bioskop banyak memiliki studio yang kecil-kecil, banyak memang. Tapi maksud gue, dengan teater kecil itu juga, itu ada hal-hal yang harus lo tahu juga. Kalau nggak semua teater itu, balik lagi nggak punya ciri khas yang mereka itu nggak punya ciri khas yang sama. Menurut gue beda-beda. Pertama, yang tadi gue bilang ya, mau segede apapun teaternya,
kalau dari segi tata suaranya nggak bagus, ya hambar aja jadi kopong. Lo nggak bakal dapet sensasi suara gelegar yang kece atau apapun itu gitu. Gue pernah membandingnya itu waktu itu film Bumblebee. Waktu itu gue nonton di Epicentrum, baik lagi nonton di Epicentrum. Itu suaranya kece banget, menggelegar parah lah, real parah suaranya gitu kan, padet lah. Ya oke, suaranya asik banget deh. Nah, kedua kalinya gue nonton di CGV Demol. Audi 1 gede banget kan. Tapi suaranya kopong. Jadi suaranya itu nggak tersetting dengan baik gitu loh. Nah, itu maksud gue hal-hal seperti ini tuh yang nggak banyak orang teredukasi. Maksud gue nggak banyak orang yang mengetahui hal ini gitu loh. Jadi balik lagi gue bilang, setiap bioskop itu punya kualitas yang berbeda. Tapi basically memang kalau Cinema SX1 ini untuk kelas regulernya hampir itu sama aja memang. Hampir itu sama aja. Cuman kalau boleh gue kasih suggest ya, ini bioskop lingkup Jabodetabek deh, gue bilang deh. Bioskop terbaik ya menurut gue nih ini sebagai suggest aja nih. Jakarta terbaiknya itu pasti Epicentrum. Pasti. Itu bioskop terbaik Epicentrum. Kedua Plaza Senayan yang konsensi ya, Plaza Senayan. Ketiga itu Gancit lah, bisa dibilang oke. Indra City. Terus enggak Gancit sebenarnya oke, cuma teater 1 sama IMAX doang menurut gua. Gancit Gancit. Kalau soalnya Gancit kalau filmnya enggak tayang di teater 1, gua enggak nonton Gancit. Oh gitu ya. Enggak nonton Gancit gua. Adalah Epicentrum, terus Plaza Senayan. Ketiga itu Setia Budiwan terhitung lumayan sih menurut gua. Setia Budiwan terhitung oke menurut gua. Biarpun sebenarnya dia nggak ada fitur atau quality yang berarti, tapi entah kenapa tuh Setia Budiwan tuh enak aja bioskopnya. Setia Budiwan, terus Pondok Indah jelas, tapi PIM 2 ya, bukan PIM 1, PIM 2. PIM 2, please. PIM 1 tuh sampah menurut gua anjir. Demi Allah, lo tuh PIM 1, PIM 2 harganya sama. Memang keunggulan PIM 1 teater lebih banyak, emang. Dia ada 6 studio, sedangkan PIM 2 cuma 3 plus 1 premier. Tapi dari segi kualitas, jauh PIM 2 lebih bagus mana-mana. Sumpah, demi apapun lo kalau nonton di PIM, pilih PIM 2. Pilih PIM 2, jangan PIM 1. 75.000 di weekend akan terbuang sia-sia buat kualitas yang buruk menurut gua. Jadi PIM 2. Terus yang kedua itu yang nextnya itu Metropol. Udah nggak ada nih? Ada, tim yang udah nggak ada. Tim udah nggak ada. Masih ada. Nah, Metropol ini dia itu mungkin bisa dibilang satu-satunya ya bioskop dengan desain lobby terunik menurut gua. Dia pakai Art Deco, kayak jadi benar-benar disesuaikan dengan keadaan gedung zaman dulunya lah. Itu kece parah menurut gua Metropol. Tapi don't expect too much sama kualitas studionya sih menurut gua. Karena emang dia based on bioskop jadul kan. Terus cuma diremajakan lagi aja, ada perombakan dikit, tapi dari segi kualitas memang enggak sewah bioskop lain sih. Itu Metropol. Terus Bogor itu anjing, Bogor lu pernah sampai Bogor ya buat nonton doang? Pernah, Jabodetabek gue pernah semua. Gila lah. Bogor ya kayak the one and only cuma Botani Square sih menurut gue yang kece. Pertama teaternya gede-gede, layarnya juga lumayan gede. Terus ya Botani Square tuh menurut gue paling oke lah buat lo jajal. Depok anjing, biasa Depok yang bagus mana ya? Pesona Square lumayan sih. Lumayan lah. Baru itu ya. Pesona Square lumayan. Cinepolis yang di Detos lumayan menurut gua. Cinepolis Detos. Ada maksud Detos tuh 21 kan? Terus tutup. Jadi Cinepolis jadi ganti Cinepolis ya? Cinepolis. Lumayan lah menurut gua, tapi ya baik lagi Cinepolis dan CGV hampir tidak bisa dibandingkan dengan SX1 dari segi kualitas suara menurut gua. Tuh. Tapi FYI aja nih, ini FYI ya. Bioskop di Margo City itu bakal tutup lagi. Oh, serius? Tutup. Bioskop lamanya bakal tutup, tapi kalau ada bioskop baru. Kan Margo City lagi dibangun gedung baru kan. Iya, nah, betul itu. Jadi bioskop lamanya bakal tutup, nanti akan ada bioskop baru lagi di belakangnya. Oh, maksudnya nggak tutup kayak Citos ya? Nggak kayak Citos ya? Dia cuma pindah lahan aja. Good newsnya adalah di Margo City bakal ada IMAX ntar.
Ada IMAX, bukan jadi IMAX pertama di Depok. Itu pertama. Nah, Cinere Bellevue sebenarnya itu bisa dikategorikan bioskop yang lebih bagus daripada One Bell Park, bioskop tangganya menurut gua. Oh iya? Iya, menurut gua. Gue jarang nonton di itu sih. Tapi minusnya Cinere Bellevue cuma satu, peredam suaranya kurang bagus. Di suara teater suka bocor kadang-kadang. Iya. Tuh, dan dari segi apa ya, Cinere Bellevue. Ya, intinya gue kalau disuruh pilih, gue better nonton di Cinere Bellevue daripada di One Bell Park. Gue pribadi. Itu aja sih. Terus tadi kita masuk Depok ya. Depok, Bogor, Jakarta udah. Tangerang itu dia XX1 yang kece banget ya. Banget nih menurut gue nih. Kece banget itu pertama ada di sebenarnya rata sih Tangerang menurut gue. Supermall Karawaci tuh oke sebenarnya. Oh iya. Supermall Karawaci sebenarnya oke. Tapi gue lebih condong ke Sumarekon Serpong tuh. Oh, Sumarekon Mall Serpong. Ya. Itu teater satu gede banget menurut gue, dan dia ada IMAX-nya juga kan. Layarnya gede banget, Dolby Atmos udah pakai, proyektornya udah Christie juga. Sumarekon Serpong lah, itu recommended bioskop. Sama The Breeze lumayan kok. Anjir, The Breeze Lumayan menurut gue nih. Murah soalnya. Terus lumayan juga enak bioskopnya, karena dia stand alone gitu kan. Iya benar. The Breeze. Jabodetabek. Bekasi SMB ya lumayan lah. Tapi Bekasi ini punya bioskop. Gue tahu kayaknya. Mega Bekasi. Iya. Mega Bekasi. Teater satu gede banget, mau gue akuin. Tapi nggak segede Epicentrum dari segi kapasitas, nggak segede Epicentrum. Tapi ya hampir sama lah dari segi kualitas. Tapi jauh. Tapi kalau dilihat dari bioskop percontohannya mungkin di Mega Bekasi. Mungkin. Karena pertama dia murah, teaternya banyak, gede emang. Itu sih responnya sih. Palingnya ya, mau gue sih itu. Tapi banyak banget sih, bener banyak banget. Intinya gini deh, lu nemu bioskop yang teater 1 atau 2-nya itu ada logo Dolby Atmos sama Christie Laser Projector, itu dijamin pengalaman nonton tuh bakal wah menurut gua. Tapi kan logo Christie Laser Project kan nggak pernah ditampilin. Ada, karena udah ada. Dulu nggak ada. Dulu Dolby Atmos doang. Iya, jadi Sekarang kita nggak tahu. Sekarang udah ada. Oh, udah ada. Intinya gini, teater yang pakai ada tulisan si Christie Laser Projection itu udah pasti pakai proyektor itu. Itu udah pasti. Nah, tapi ada juga teater yang nggak pakai Dolby Atmos, tapi dia proyektornya Christie Laser. Itu gue temuin di Botanic Square. Teater 3-nya, teater 3-nya kan Dolby Atmos tapi ada sih pakai proyektor laser itu. Intinya gitu aja sih. Lo nemu 2 logo itu atau minimal ada Dolby Atmos aja tuh menurut gue udah kece. Lo dipastikan nonton lo tuh kupingnya bakal lebih enak. Bakal lebih asik lah. Jadi channel-channel tuh bakal main semuanya. Coba kalau lo nyari bioskop terbaik ya gue pribadi sih satu Epicentrum udah. Masih itu yang ada di pikiran lo tetap ya? Masih. Di otakku tuh bioskop Jakarta cuma 2 sebenarnya. Apa tuh? 3 deh, sorry, 3. Di otakku cuma ada 3 bioskop Jakarta. Apa tuh? Enggak deh, 4 deh. Enggak, gue ralat 4. Gue ada 4. Bioskop Jakarta mungkin cuma ada 4 buat gue pribadi. Pertama itu Epicentrum, kedua Plaza Senayan, ketiga Metropol, keempat Jakarta Theater. Udah. Itu 4 Jakarta menurut gue cuman. Karena ya cuma 4 bioskop ini aja yang menurut gue yang emang sering gue datengin. Dan semua teaternya bagus. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Cuman entah kenapa 4-4 ini tuh gue nyaman aja nonton sana. Oh, makanya lu sering nonton di sana. Nonton di sana. Tapi Epicentrum, udah. Berulang kali ngomong Epicentrum ya. Promosi kita nih. Lo bayar gue lesesan anjing. Gue mention terus lo. Nah, di saat rambut gue pas ini. Nah, di saat lu nge-review tentang bioskop, poin-poin besar apa aja sih yang lu review? Yang pasti tadi ya tata suara. Itu pasti jadi fokus gue. Tata suara. Terus yang pasti sih inside studionya ya, itu udah pasti tuh, pasti. Tata suara, bagus atau enggaknya tuh layar, karena layar tuh beda-beda loh kalau lo perhatiin. Iya.
bagus atau enggaknya bentuk layar Bentuk layar tuh beda-beda loh sumpah, bagus atau enggak bentuk layar. Terus proyektornya udah pasti, lalu kecuraman kursi, oke. sama peredam suaranya. Eh, Karena peredam suara tuh itu mungkin sepele tapi sangat itu mengganggu kalau mempengaruhi peredam sih. itu parah. Iya. Gue pernah nonton Planet Hollywood episode 1. Gue nonton A Quiet Place, nonton dulu. Iya. Terus sunyi banget filmnya kan, sunyi banget filmnya. Ada ganggu sebelah. Studio 2 tuh, gue ingat Studio 2. Studio 1-nya film Ready Player One yang seanjing-anjing itu Iya. berisiknya kan. Lu bayangin film sesunyi A Quiet Place sebelahnya Ready Player One, itu hampir sepanjang film berisik banget, beneran anjir. Beneran parah. Jadi lu nggak menikmati film Quiet Place ya? Gue kayak anjing ini kok jadi dengeran suara si Ready Player One mulu, suara ledak-ledakan itu. Dan pernah sekali juga, jujur gue lupa lagi nonton film apa, lupa buat gue nonton, enggak inget gue nonton Danur 2 Mada. Gue nonton Danur 2 Mada, teater sebelahnya itu film Teman Tem Menikah yang pertama. Teman Tem Menikah cuy, yang nggak ada sama sekali soal ledakan atau apapun itu, anjir, nggak ada sedikit pun gitu kan. Bocor juga, dan bocornya tadi adalah suara backsongnya. Backsong lagunya Aditya Sofyan Forget Jakarta, itu kedengeran jelas banget anjing. I forget Jakarta, anjing. Seburuk itu, maksudnya seburuk itu cuy, peredam suaranya. Dan ya itulah, lo kalau ya beda halnya kalau film yang gue tahu filmnya berisik gitu, jadi kan agak sama-sama lah suara bocornya kan, jadi nggak begitu masalah. Yang balanya tadi gue bilang, kalau film yang lo tonton film sunyi, film yang nggak mengandung suara keras, tapi teater sebelahnya mengandung suara keras, kelar hidup lo. So, gue pas nonton Quiet Place sama sekali nggak fokus banget, karena ya gue keganggu sama suara teater sebelahnya. Itu pengaruh banget. Ngaruh banget anjir, gitu sih. Berarti kalau misalnya lu lagi bikin review bioskop nih di Instagram gitu ya, lu selalu memasukkan 5 poin penting itu nggak sih dalam review? Pasti ya. Pasti. Cuman gue masukinnya itu nggak per poin, gue lebih bikin ke paragraf sih, kayak gue jelasin film ini, bioskop ini unggul dalam hal apanya, minusnya di apanya, terus kenapa gue bisa mengkategorikannya sebagai bioskop yang baik lah atau apanya. Ya tadi lah itu gue bilang, terlebih dari kualitas si studionya, gue bilang dari segi tata suaranya dia terkalibrasi dengan baik, udah didukung sama Dolby Atmos, dari segi proyektornya juga udah didukung sama si Chris Laser Projection atau minimal 4K lah gambarnya, proyektor minimal 4K lah. Lalu kecuraman kursinya terukur dengan baik. Yang selanjutnya itu peredam suaranya harus bagus, harus benar-benar yang benar-benar peredam suara lah. Jadi lu ya udah nonton seakan-akan ya di kiri kanan tuh nggak ada studio lagi, gitu. Itu sih yang paling penting tuh itu. Sama sebenarnya banyak sih aspek-aspek yang sebenarnya banyak banget sebenarnya, tapi yang paling penting tadi gue bilang itu. Tapi sebenarnya banyak banget yang jadi yang bisa dibahas ya. Pembahasan untuk bioskop tuh idealnya seperti apa sih? Waktu itu gitu. Dan yang lagi ya, bioskop di Indonesia kan cuma ada sesional banyak, ada CGV, ada Cinepolis. Nah, mereka punya karakter masing-masing ya? Iya juga. Berarti lo kalau misalnya gue suruh pilih nih, lo mending CGV atau XS1, lo bisa milih nggak? Bisa. Bisa, tapi tergantung ada poin-poin itu kan. Tentu juga gini. Nah, ini gue FYI lagi juga aja. Jadi gini. Film itu dia ada yang namanya tuh aspek rasio. Oh iya, betul. Aspek rasio yang lo pernah nyadar gak pas nonton film kadang layarnya gede, panjang, tapi kadang kecil, iya. Nah itu namanya aspek rasio. Di SX1 dia tirai itu menyesuaikan sama aspek rasionya. Kalau memang aspek rasionya filmnya CinemaScope, dia bakal manjang, kebuka semua tuh tirai. Tapi kalau aspek rasionya dia flat, dia akan nutup, menyesuaikan dengan si aspek rasio yang flat ini. Ketika nonton di SX1, kalau dapat film dengan aspek rasio flat, ya selamatlah Anda, layarnya bakal kecil. Udah layar kecil, lo nonton di teater kecil pula, kelar lo sumpah. Gue pernah ngerasain itu nonton di tim lo. Gue nonton di tim dan gue lupa kalau film itu flat layarnya, gue sama sekali nggak tahu kalau tau gitu. Dan gue nonton di Dewi Sentrum yang layarnya gede banget. Jadi Dewi Sentrum biarpun filmnya flat, lo nggak akan ngerasa layar kecil, sampai gede menurut gue. Okay. Nah pada saat itu gue nonton di tim,
gue dapet kursi paling pojok, benar-benar paling pojok, paling pinggir, gue dapet paling pinggir pojok dapet gitu. Dan gue ingat layarnya flat, jadi pala gue nengok pas nonton anjing. Udah paling depan, nggak paling depan sih, hampir paling depan, dan gue nengok anjing layarnya flat, kegel pala gue anjing. Nah itu, kalau nonton di SX1, otomatis layarnya mengecil. Yaitu ya itu udah umum emang lah. full di CGV enggak? Nah tergantung. CGV ini mostly sekarang dia itu pakai layar flat, layar gede. Oh. Nah, kalau film yang lo tonton di CGV itu formatnya flat, wah tuh layar gede itu bakal full gambar semua tuh. Yeah. Nggak akan ada kecil apa gitu. Tapi kalau film lo tonton scope, ya tetap gede, tapi di bagian atas bawah bakal ada hitam-hitam. Oh iya. Nah, karena ya filmnya scope, dia manjang, bukan full satu, bukan wide kayak gitu. Itu sih plus, ya sebenarnya plus minus sebenarnya ketika lo tonton film itu scope pun ya akan terasa gede juga karena bukan bentuk sampai ujung. Tapi kalau gue pribadi sangat terganggu karena udah layarnya gede tapi ada black bar di atas bawah. Gue pribadi sih keganggu. Itulah kenapa bener tadi lo bilang tergantung. Benar. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas, gue masih ngejuara yang seksual. Menjaga kualitas suara lah minimal. Karena CGV ini kan ada belum sampai gitu ya CGV ya. Ada sih beberapa set yang udah ngejaga lah kualitasnya jadi bagus. Ada beberapa tapi dominannya tuh kurang. Yang paling mendasari CGV itu suara sebenarnya. Itu yang mendasari tuh. Benar. Paling mendasari suara dia. Ada yang suaranya bagus banget, ada yang suaranya jelek banget. Ada yang gambarnya bagus, nggak bagus pasti. Ada yang gambarnya kejaga lah, ada yang gambarnya kayak gelap banget. Nah itu sih CGV tuh kayak gitu. Kalau Cinepolis balance menurut gua. Cinepolis sih balance. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus ya enggak bagus-bagus amat gitu. Tapi gue pribadi menilai penjagaan atau atau kualitas yang dijaga sama Cinepolis agak di atas CGV menurut gue. Agak di atas CGV karena tadi gue bilang gue hampir nggak pernah ngerasa gue hampir nggak pernah ngeluh lah sama apa yang disajikan Cinepolis buat penontonnya. Hampir nggak pernah, ya pernah, cuman hampir nggak pernah lah menurut gue. Hampir nggak pernah. Gue hampir selalu puas sama pengalaman nonton di Cinepolis, biarpun nggak sepuas mengenai seksual. Cuman ya itulah, gue hampir nggak pernah kecewa sama Cinepolis. Hampir loh. Hampir. Gue hampir nggak pernah kecewa. Berarti tetap yang ada di pikiran lo X1 ya? X1. Dan semua orang pun tahu X1 juara menurut gue. Ya nggak semua orang sih, maksud gue ya orang-orang tahu lah. Ya, mayoritas orang tuh pasti nonton di X1 menurut gue. Tapi lo pernah nonton di 4DX CGV nggak? Gimana sih? Gue belum pernah tuh. Maksudnya yang bikin puas tuh apa sih? Tergantung filmnya. Gue pertama nonton 4DX tuh film Fast Furious, Fast 6 yang ke-6, pertama kali tuh di Moy. Itu masih Disney Plus dulu. Gue nonton di Moy, ya karena pas aja kan mobil kan, dulu kayak, ya kan bilang gue goyang atau gimana gitu. Ya keunggulan dia cuma bangku goyang doang, bangku goyang. Terus ketika lagi ada scene air nyiprat ke muka lo, gitu doang ya? Gitu doang, lebih biasa aja. Gue pernah dulu nonton 4DX tapi kurang berasa. Jurassic World. Itu kurang berasa, cuman ya udah bangku goyang-goyang doang. Jadi lo lagi ada guncangan biasa pun lo goyang. Ya intinya gue pribadi kalau nonton di 4DX itu lo akan ngeraup kocek yang cukup besar buat nonton 4DX. Saran gue kalau mau nonton 4DX, pilih dulu filmnya, lihat tuh filmnya kayak gimana. Film itu kira-kira bakal mengandung unsur efek yang kece nggak sama fitur di teater itu. Betul, lo nggak mengatakan bahwa 4DX itu nggak bagus gitu ya? Bagus sesuai dengan filmnya aja. Sesuai filmnya, sama kayak halnya lo nonton sama kayak lo nonton sama kayak nonton film 3D aja lah. Nggak sama film 3D kan bisa hasil pop bagus juga. Cuman kan kalau 3D kan lo nggak bisa menjamin nih kira-kira bakal bagus atau nggak 3D-nya. Cuman kalau 4DX tadi gue bilang, ya lo nonton 4DX, lihat dulu filmnya, kira-kira nih bakal bisa ngasih efek yang bagus atau enggak. Bahkan lu film Pengabdi Setan pernah main di 4DX kan? Oh iya, iya Nah benar. gue emang nggak nonton, tapi teman gue nonton.
Gue sih bilang nggak ngaruh, cuman ya udah kayak cuman apa ada getaran-getaran gitu doang sih. Terus tiba-tiba kaki lo di bawah kaki lo ada angin gitu doang. Enggak. Bagi gue pribadi sih gue kurang puas sama 4DMX. Kecuali Fast and Furious. Itu lumayan lah. Gitu. Terakhir nih, quick question sih sebenarnya. Tadi kita nggak ngebahas sama sekali animasi ya. Oh iya anjir. Film animasi terbaik menurut lu? Toy Story 3 lah. Jelas itu mah anjir. Yoi. Secepat itu. Tuh ada pas tuh. Gokil. Toy Story 3 lah. Sebenarnya apa yang menurut lu itu menjadi yang terbaik? Terbaik ya? Kalau ya oke kalau dulu deh. Ya maksudnya yang jadi terbaik ya menurut gue ya. Itu sebetulnya menurut gue menganggap Toy Story 3 itu adalah ending dari Toy Story sebenarnya. Saat itu. Iya. Karena menurut gue pun kalau benar itu sebagai penutup Toy Story itu adalah penutup yang tepat menurut gue. Iya benar. Tepat banget. Closingnya, endingnya tuh kayak demi Allah gue nangis. Sama gue juga nangis. Demi Allah gue nangis sebenarnya anjir. Gue baru kali itu nonton film animasi di bioskop gue nangis anjing. Nangis gue nonton kayak anjing gue sedih banget anjing. Maksud gue ya tadi lah maksud gue pasti anak-anak semur kita tuh animasi pertama yang mungkin itu Toy Story gitu. Toy Story betul. Toy Story pasti. Karena gue itu. Dan gue dari kecil pun ya animasi pertama itu Toy Story. Jadi dari kecil pun gue udah diperkenalkan dengan Toy Story gitu loh. Udah sangat diperkenalkan dan Toy Story 3 muncul belasan tahun kemudian gitu kan. Belasan tahun kemudian dengan kisah yang anjing udah sama ini wah gila sih menurut gue dan wah bangsat sih maksud gue kayak lo endingnya itu tuh benar-benar yang lo ini ending perpisahan menurut gue. Iya udah itu ending perpisahan antara mereka itu dengan Andy. Iya. Dan Andy tuh ya udah dewasa tapi berat buat melepas mainan ini ke anak itu kan. Karena dia hidup dengan selama itu masih mainan ini. Itu. Enggak menurut gue Toy Story 3 tuh udah jadi penutup yang sangat tepat menurut gue. Udah perfect. Itu mungkin adalah film gini. Orang bikin bilang up sedih banget kan? Enggak. Toy Story 3 bisa sedih menurut gue. Bisa sedih sih. Menurut gue pribadi sih. Karena gini, karena up itu sedihnya cuma pada saat ditinggal itu doang udah. Ya, sama endingnya pun touching sih menurut gue. Rumahnya itu nyampe ke Hills itu. Itu emang menurut gue anjing nyampe cuy di rumah. Cuman Toy Story karena si mainan ini udah bener-bener dari awal banget si Andy masih kecil. Kerasa gitu loh, ditinggalin kerasa gitu. Itu tuh kayak deliver buat ke lu gitu kan kayak anjir kayak maksud gua kayak gini bahkan temen gue yang nggak begitu menggila Toy Story pun nangis dulu nonton ya karena maksud gue esensi sedihnya tuh dia ini nyampe anjir benar pas mainan-mainan itu lagi dikasih waktu ke si Bonnie itu kan kayak musiknya dapet cara ngomong endingnya dapet terus apalagi pas terakhir mereka akhirnya main bareng kan terus si Andy lambein tangan ke wah itu anjing sih menurut gue itu udah penutupan sempurna menurut gue itu udah Toy Story 3 itu penutupan sempurna tapi ya gue nggak tahu kenapa ya atau ada Toy Story 4 dan menurut gue justru endingnya nggak itu sih endingnya sedih sih menurut gue tapi nggak berhasil bikin gue nangis kayak Toy Story 3 benar gue setuju. Toy Story 3 itu terbaik menurut gue sih. Toy Story 3 itu terbaik, the best lah menurut gue. Nangis gue di bioskop gue. Nangis anjing. Sebenarnya ada lagi deh animasi terbagus, nggak terbagus sih bagus menurut gue ya. Wreck-It Ralph bagus menurut gue. Wreck-It Ralph bagus. Tapi tetap Toy Story menjadi pilihan pertama lo ya. Tetap lah. Itu underplacement sih sejauh ini menurut gue. Itu sangat underplacement. Belum ada menggantikan lo kan. Sama sekali nggak ada yang belum menggantikan menurut gue. Nah kalau superhero lu apa? Film apa yang belum tergantikan lah menurut lu? Superhero ya? Agak sulit nih. Agak sulit menurut gue. Lu Marvel banget lu ya? Gua akui gua Marvel banget. Masing-masing deh ya, Marvel ada DC Oke, boleh. Kalau Marvel apa, kalau DC apa? Kalau Marvel sejujurnya ya sebenarnya penilaian gue ini banyak ditentang sama orang-orang nih. Apa tuh? Amazing Spider-Man yang kedua. Itu keren sih menurut gue. Iya. Keren ya, gue bilang keren. Yang kedua tuh yang gue mati. Musuhnya si ini ya, Electro ya? Electro. Ya memang enggak. Justru Spider-Man dulu lebih banyak dramanya memang. Banyak banget dramanya, tapi Amazing Spider-Man ini berhasil menyuguhkan kisah yang ger lah dari segi actionnya gitu kan, apalagi di ending disuguhkan gue ini mati dengan sangat dramatis gitu kan. Itu sih kece, walaupun ini gantung menurut gue, itu gantung, cuman maksud gue kalau ditanya
yang berkesan ya, superhero Marvel. Amazing Spider-Man 2. Biarpun amat nggak berkesan ya, membekas deh mungkin ya. Membekas deh mungkin menurut gue. Amazing Spider-Man 2. Tapi kalau yang sangat berkesan dari Marvel ya Endgame. Tetap lah, apalagi adegan-adegan pas mereka baru muncul lagi tuh kayak wah itu tuh keren banget itu. Nangis enggak, menurut gue nangis karena kayak anjing gue sana anjir. Endgame tuh sangat berkesan menurut gue. Itu Marvel ya. Kalau DC ini Man of Steel. Oh, Man of Steel. Nggak tahu apa tuh, maksud gue Man of Steel ini adalah film enggak sih, bener Man of Steel sih. Sama kayak Marvel deh. Man of Steel ini berkesan menurut gue. Tapi yang membekas menurut gue adalah Dark Knight. Oh iya. Dark Knight kayak bener rasis tapi Dark Knight yang Joker. Jelas lah itu jelas. Biarpun gue pribadi sebenarnya kurang menikmati alur ceritanya tapi berkesan lah menurut gue. Dark Knight ya, Dark Knight. Bukan yang rasis tapi kalau yang rasis menurut gue agak boring ceritanya. Okay. Dark Knight biasa. Kalau thriller ada nggak lo? Thriller? Ada, jelas ada. Apa tuh? Baru-baru ada beberapa sih tapi yang sangat berkesan menurut gue sih sejauh ini ya. Yang masih ada di dikitan gue nih sekarang nih. 3 doang sih. Pertama The Mist. Oke. Itu film itu lama kan? Dengan 2000-an lah. Iya 2000-an kan? Ya 2000, gue lupa sih spesifiknya. Enggak, maksudnya di 2010 bawah kan? 2010 lah, bahkan 2009 bawah kan menurut gue. The Mist itu the real thriller sih menurut gue ya. Terus yang kedua udah mulai agak thriller komedi lah, Ready or Not. Oh, si siapa sih yang Samara Weaving ya. Itu anjing sih menurut gue. Itu thriller anjing menurut gue. Yang terakhir baru tayang tahun lalu kok. Tahun lalu juga baru tayang. Apa tuh? Apa tahun ini ya? Enggak, tahun lalu deh. Knives Out. Oh, Knives Out. Itu masuk trailer ya? Masuk thriller ya? Thriller ya ternyata. Thriller ya, semi thriller lah. Nah, emang thriller crime gitu dia. Gua mikirnya itu misteri. Crime gitu ya maksudnya. Iya, crime gitu sih. Masih iya sih. Tahu thriller ya. Ada lagi deh thriller kayak As gitu kan. As gue kurang suka jujur aja. Kurang suka gue. Lebih ini gue thriller lebih main anjing, gue lupa judulnya apa tuh. Sama Jordan Peele juga yang saudarain. Ini kali Get Out. Yeah. Get Out tuh anjing sih menurut gue anjir. Itu parah sih. Itu diskriminasi menurut gue. Itu parah, itu berani banget itu ngeluarin. Anjir, gila. Terus gue kayak enggak deh, lo nonton sendiri deh. Get Out, ya benar Get Out, lo tonton Get Out. Kalau As ya hampir setipe sih sama Get Out sebenarnya, tapi udah mulai pakai logika gitu loh. Kan dia tentang kehidupan di bawah kita kan. Iya betul. Itu sih gue suka sama As tapi nggak segerget Get Out aja menurut gue sih. Get Out tuh anjing menurut gue. Anjing tuh. Jordan Peele tuh anjing menurut gue. Itu sih. Kalau horor banyak nih. Yang paling ini aja lah, satu lah. Hollywood ya? Hollywood. Insidious. Yang pertama. Iya yang pertama tapi kedua ketiga sampah menurut gue. Yang ketiga sampah banget aja. Oh sampai yang ketiga parah, itu parah banget. Itu parah banget. Itunya demi apa gue tidur nonton loh. Tidur gue sebenarnya nontonnya. Tidur gue. Itu yang pertama tuh menurut gue serem sih lumayan tapi hantu-hantu itu anjing sih menurut gue. Biarpun ya di ending sih gue kurang suka. Dia pas masuk ke alam setan tuh gue hampir kurang suka lah. Tapi kemunculan hantu-hantunya tuh tai menurut gua anjir, pakai hantu yang harusnya joget-joget tuh anjing. Serem tuh menurut gua. Tuh siang itu serem anjing. Lu tau enggak setan yang di belakang si Patrick Stewart tuh? Yang warna merah ya? Yang warna merah. Itu anjing itu parah itu. Itu ngagetin. Itu parah. Ngagetin banget sama itu. Sama ini ya, sama anjing gua linding masa. Sama yang ini yang apa? Yang dia lagi masuk ke dunia hantu. Terus yang setannya diem nih. Terus tiba-tiba nyengir. Oh, gua kira yang nunjuk. Nunjuk biasa aja sih. Iya, biasa aja sih itu. Nunjuk biasa aja. Cuman yang itu yang ya benar yang setan merah ya, itu ngagetin sih anjing. Itu parah itu kaget banget. Setan merah. Sampai anak kecil joget-joget yang siang-siang. Terus siang tuh serem anjing. Itu tuh keluar dari lemari yang tawa-tawa anjing. Oh iya. Anjing merinding gua bangsat. Itu serem tuh. Insidious. Ada lagi sebenarnya yang gue lupa. Gue sangat gak menikmati Conjuring Universe jujur aja.
Gua paling pertama doang. Yang pertama masih oke lah, Batsiba itu kan. Gua itu doang. Gua ya Batsiba masih oke lah. Kedua, sebenarnya yang kedua Valak tuh serem gua akuin. Sebenarnya. Iya sih. Tapi kemana-mana ceritanya. Iya, jadi nggak fokus. Ya sebenarnya Conjuring pertama ngejual Annabelle memang kan, tapi maksud gua serem lumayan lah, bagi yang nongol di atas lemari tuh main tepuk tangan tuh anjing, maksud yang di tangga, yang di mau arah gudang. Iya. Itu kalau luar itu, kalau Indonesia jujur lebih banyak juara ini gua. Indonesia loh. Masih Pengabdi Setan. Enggak ya? Terus satunya masih oke lah, biarpun sebenarnya Pengabdi Setan serem gua akuin, tapi dia tuh kayak ada unsur-unsur luar negerinya, ngerti gak? Jadi kayak sebenarnya Indonesia banget, tapi dari segi sinematografinya ada unsur-unsur luar negeri, jadi kayak kurang orisinal aja Indonesianya menurut gua. Tapi kalau Indonesia banget menurut lo apa? Horor. Pocong 2 sih. Pocong 2 dulu ya? Pocong 2 sama ini ada sih satu Bangsal 13 atau gak? Bangsal 13. Gua tahu sih. Gua tahu sih, tapi gua enggak nonton gitu. Nonton deh. Bangsal 13 sama sebenarnya sih menurut gua di film enggak serem. Serem sih, cuman maksud gua ya buat kelas film horor bagi gue pribadi, gue nggak takut nontonnya. Oke. Ada Lentera Merah dulu, tau lo? Anjir, gue nggak tahu. Laudya Bella. Gue nggak tahu tuh. Itu bagus. Itu bagus, tapi nggak serem. Tapi bagus menurut gue. Dan itu filmnya Indonesia, menurut gue Indonesia banget. Itu sih Lentera Merah, terus nonton. Itu tahun 2005 seingat gue. Itu bagus, menurut gue bagus. Biarpun sebenarnya kalau lo tipe orang yang suka nebak film nggak dari awal deh. Dari seperempat film tuh lo bisa nebak ini sebenarnya filmnya kayak gimana, atau sebenarnya dia ini siapa gitu. Sebenarnya kalau jago nebak film ya, kalau enggak sih ya nggak tebak aja sih mungkin. Nah itu kalau horor Indonesia itu adalah Pengabdi Setan, Bangsal 13, Pocong 2, sama si Lentera Merah ini. Menurut gua sih sebenarnya gua pribadi jauh lebih suka tuh film-film Indonesia sih, nggak tahu kenapa ya, maafan sih gua. Apapun genrenya? Apapun itu, apalagi drama komedi sih menurut gua. Kalau film Indonesia yang menurut lo paling bagus lah gitu menurut lo ya? Paling bagus. Sampai sekarang nih kayak, wah ini nggak bakal bosan gue ibaratnya nonton ini, dan ini bakal seru terus gitu menurut lo untuk ditonton. Ada 2 sih. Apa tuh? Ada 2 dan dua dari saudara yang sama. Jomblo. Gue setuju. Gue setuju. Ya, itu anjing itu gue nggak tahu udah berapa puluh kali nonton film dan gue nggak bosan. Itu gue setuju. Gue nggak pernah bosan nontonnya sumpah. Itu gue setuju. Gila tuh lu anjing. Padahal itu gue masih sekolah loh itu gue. Iya. Tapi gue suka. Gue heran kenapa ya? Gue maksud gue kayak enjoy banget, maksud gue itu mereka kayak nggak lagi acting sama maksud gue cuman natural banget anjir. Menggambarkan dia sebagai mahasiswa yang lagi deketin cewek ini itulah. Itu gue suka banget sih. Suka banget itu gue. Apalagi ada satu karakter yang si Bimo jadi sandi suara. Ini fantasi wayang atau kaca gitu kan anjing tuh. Itu keren banget anjing. Jomblo jelas. Yang kedua Get Married yang pertama sih. Oh iya. Itu tai sih menurut gue anjing. Maksud gue ya itu Ringo lagi emang Ringo. Terus ada Amin, Desta, Dirna Zubir. Maksud gue yang tainya itu adalah endingnya anjir lagi nikah terus kampungnya diserang sama orang kompleks anjing. Itu keren banget. Tapi pertama doang ya. Yang pertama. Kedua, ketiga, keempat yang seterusnya udah enggak sih menurut gua. Yang pertama tuh udah anjing tuh pecah sih pertama, sempat pecah banget tuh anjir. Lagi adegan terakhirnya pas lagi yang tadi gua bilang lagi akad gitu udah kampungnya diserang. Itu pecah banget menurut gua anjir. Cuman tetap gua bukan dua dulu deh. Pertama Jomblo jelas. Itu anjing gitu, itu film anjing. Nggak pernah lupa tuh gue. Nggak akan pernah lupa dan itu akan selalu jadi film nomor 1 menurut gue. Film Indonesia nomor 1 menurut gue. Karena wah itu benar-benar ngalir ceritanya anjir, dan maksud gue masih keinget gue gimana ceritanya. Dari awal sampai akhir gue masih inget gitu kayak gimana anjing. Awal mulai yang si Agus lagi mimpi basah anjing, goblok banget basah. Awal Agus mimpi basah, terus si Olip yang bayangin perang mulu anjir. Bimo yang pengen tuh kaca mulu anjing. Terus endingnya pun touching menurut gue sih. Mereka akhirnya pisah semua kan. Yang si Doni berantem sama si Olip, Bimo yang galau mesti ikut sama siapa karena dia sahabatnya Olip, tapi dia sendiri pun sebenarnya tahu Olip tuh salah sebenarnya gitu. Karena kan ya udah lu naksir sama cewek bertahun-tahun, lu nggak bergerak, ketika cewek taksir udah diserbu sama orang, lu marah gitu. Jadi Bimo kayak kesel gitu, nggak kesel, Bimo kayak tahu Olip salah, tapi
Bima beranggapan ya Olip nggak punya siapa-siapa. Jadi dia merasa bahwa dia lebih sering sama Olip, akhirnya dia mau Olip kan. Lebih milih Olip, dan akhirnya sama Olip dia dihajar juga lagi di jalan. Gitu sih, maksud gue kayak, dan apa ya, endingnya tuh kayak ya lu sebenarnya nggak disimpulin apa-apa, cuman karena kan ya udah lu pisah masing-masing kan. Iya udah gitu. Cuman setelah kejadian lu tuh kayak digambarin kayak akhirnya si Olip udah mulai berani deketin cewek. Terus Doninya juga udah mulai serius sama cewek. Agusnya akhirnya yang selingkuh akhirnya udah lepas selingkuhan, terus balik ke ceweknya lagi. Bimonya juga yang apa namanya, dia tetap berusaha buat temen cewek walaupun di bodoh amat sama cewek. Maksud gue tuh keren, maksud gue kayak anjing. Terus kok gobloknya Hangun bikin film itu lagi dengan cerita yang sampah. Sumpah tuh Jomblo 2016 tuh film tai sih. Jomblo 2018 ya? 18 itu sampah banget anjing. Dan ada Ge Pamungkas, gue beranggapan pemain ada Ge Pamungkas itu udah sorry Ge. Dan lo berpas sebagai Agus yang menurut gue tuh di film Jomblo tuh ikonik karakternya. Iya benar. Dan nggak Jomblo yang remake tuh menurut gue nggak banget lah. najis. Berarti tetap Jomblo ya. Film dengan cerita yang sama. Film Indonesia yang paling berkesan buat lo ya jelas. sampai sekarang. Sangat. Gue dengan lantang menyebut film Indonesia sangat berkesan menurut gue, dan menurut gue sampai sekarang masih jadi film yang gue favoritin nomor 1 ya. Jomblo 2006. Apa jangan-jangan karena film itu kita sampai sekarang masih begini-gini aja Klit? Ya gue punya cewek anjing, apa aja lo? Oh enggak, berarti gue dong anjing. Gue punya cewek, ya nggak punya cewek, maksud gue bukan punya cewek, soalnya gue ada gebetan anjing. Ada ya, jadi lu nggak sama kayak gue? Enggak sama, gue udah sampai orang. Gak mau dia, ya itulah gue. Gak mau gue. Nah, poster pertama yang lu punya apa? Singkat nggak lu? Masih ada nggak di sini? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Poster pertama yang kedua tuh Harry Potter yang kedua. Enggak, Harry Potter ketiga. Nggak ada di rumah gue yang di Matraman tadi. Di rumah gue itu lagi. Harry Potter ketiga. Enggak deh, Harry Potter ketiga deh, bukan. Madagaskar yang pertama. Iya, itu pertama poster yang gue punya. Madagaskar. Habis itu Harry Potter yang ke kayaknya Goblet of Fire deh. Karena dulu gue mulai rajin beli majalah Cinemax tuh, tau gak lo? Tahu gue. Karena Harry Potter keluar, gue masih nyari Cinemax. Iya. Dan gue dulu punya tongkatnya dari Cinemax aja, tapi tongkatnya hilang anjing. Gue punya tongkatnya. Gue masih ada di rumah tongkatnya. Gue punya yang gue dapetnya Voldemort anjing. Oh ya. Gue Voldemort. Itu hilang ya, gue lupa ke mana anjing. Itu poster pertama gue itu. Madagaskar yang pertama. Terus gue pernah dapet poster Pocong 2 kan, gue pasang, gue robek anjing. Takut kali lu? Takut gue. Posternya gitu serem banget, Pocong mana Pocong yang tampilin. Iya betul. Gue pernah punya poster itu, gue pasang, gue robek gue kan. Itu gue yang bilang, poster kedua gue Harry Potter. Goblet of Fire ya, Goblet of Fire. Kedua tuh. Habis itu barulah tuh gue punya poster. Mulai koleksi lo tuh. Mulai. Karena itu gue rajin di Cinemax tuh kan, posternya dia dapat 2 minimal kan, satu poster film apa, satu film apa. Karena kan ada blok balik tuh. Iya benar, blok balik. Itu gue mulai, pokoknya yang pertama itu Madagaskar, gede posternya. Itu pertama, tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Udah robek juga bahkan setelah gue udah bilang pertama. Banyak banget. Itu. Ada cerita menarik nggak? Satu aja dari poster yang ada di sini. Mungkin cara mendapetinnya apa, ceritanya apa? Oh, kalau menarik mah ada satu dari poster yang gue pasang. Ini bukan. Ada. Jadi gini, orangnya ada di IG gue lagi, waktu itu gue lihat. Jadi gue pernah deketin mbak seksual. Temen gue sendiri sebenarnya, tapi gue nggak tahu dia mbak seksual. Oh itu temen lo, baru kenal berarti. Enggak, udah lama kenal, cuman gue nggak tahu kalau dia kejadian seksual. Oh, oke. Jadi ada satu waktu, gue nonton di waktu itu gue di tim. Gue nonton di tim. Gue udah lama ketemu pas sini. Tapi emang dulu gue pernah suka sama dia nih. Gue pernah suka sama dia dulu emang. Tapi ya nggak terungkap lah kasarnya gitu kan. Gue nonton di SX, gue nonton di tim waktu itu. Gue lagi di tim. Dulu zaman MTX udah kayak sekarang tuh, belum MTX masih ribet banget lah. Aku harus regis sekian ratus ribu buat dapet gitu kan. Gue beli tiket, ngeliatin mbaknya, dari suara gue kenal, dari mukanya gue nggak asing gitu kan. Terus gue bilang
ini apa gue, Said, lu anak ini kan, anak sekolah ini kan, gitu kan. Iya gini, lu nonton siapa ya? Sendiri gue gini. Itu Lasio tuh gue gitu tuh game terakhir. Nah udah, Lasio ternyata dia jaga, jadi setelah dia jaga loket, dia jaga teaternya di closingnya waktu itu. Oke. Nah udah tuh dari situ ngobrol tuh gue sama dia, ngobrol. Sering tuh gue jemput dia, terus gue manfaatin dia, terus gue nonton gratis aja. Anjir serius pernah lu? Gue udah manfaatin dia, maaf ya. Gue pernah deket cuma buat, gue pernah deket cuma buat manfaatin lo doang waktu itu anjing. Gue gak suka sama lo. Jadi pernah tuh, jadi gue kayak gue sering jemput dia gitu. Terus terakhir gue manfaatin dia, waktu itu film apa ya, lupa gue. Udah lama itu? Lama, zaman gue kuliah. Anjing gue lupa maksudnya. Oh enggak, akhirnya dia dari bioskop 3 hari vendor tutup itu dimutasi, pindahin ke Setia Budiwan. Oke. Pindahin ke Setia Budiwan. Terakhir tuh gue manfaatin dia tuh. Terakhir waktu itu gue film ini loh, film anjing gue lupa apa tuh. Lalu tuh film lagi in banget lah, gue lagi in waktu film itu. Indonesia apa? Enggak, luar. Oke. Gue lupa lagi, itu lagi in banget dan di mana-mana film habis tiketnya. Nah, waktu itu gue minta, anjing, gue lupa kenapa itu ya. Gue lupa banget nonton gitu. Nah, gue manfaatin dia. Terus gue kayak, nih, bagus satu ke depan tapi nggak apa-apa kan gini, nggak apa-apa gue nonton tuh. Nah, udah gitu, nggak lama, mulai tuh nakal tuh gue kayak poster gitu kan. Jadi minta poster yang mau dikasih begitu kayak, aduh ngapain nih gue setiap bulan agak killer nih bosnya gini. Lo pelit amat apa bosnya ada aja gitu kan. Nah, lobby terus. Iya. Nah, waktu itu gue emang lagi suka banget posternya Fast and Furious yang kelima, yang ke-6. Kan karena itu poster enggak, karena cuma suka gue aja poster itu kan. Gue lagi poster Fast and Furious dong. Aduh, tadi susah gue nyarinya nih, lagi ini. Udah bagi. 2 nih. Fast and Furious sama The Fault in Our Star. Terus kalau poster itu kan posternya bagus ya? Fault in Our Star. Yang Sarah Woodley. Oh, iya, yang sakit itu ya? Sakit. Poster The Fault in Our Star gitu kan. Ntar deh gue berani nih ini gue paksa tuh semangat posternya bagi dong gue gini. Sampai akhirnya kayak dia ngerasa tuh gue manfaatin dia doang kan anjir. Udah gue dikasih tuh poster, udah lama-lama gue hilang waktu itu. Anjir, jahat banget. Karena lama gue bilang karena gue tadi mau resign. Karena gue tadi mau resign, jadi gue deketin dia, cuman udah gak intens gitu, gue udah gak pernah jemputin lagi atau apa gitu. Udah akhirnya tau gue manfaatin dia doang. Posternya kayaknya ada kayaknya ya. Berarti lu banyak banget yang lu simpen berarti ya? Ada tuh. Nah ini dia nih. Ini masa member kesan. Tampil sih. Dapetinnya itu. Ukuran gede banget, ukuran ini. Dapetinnya itu dengan cara Lobby temen gua yang berapa taksir. Jadi sih gue manfaatin. Aduh. Jadi ya guys. Kita yang berkesan tuh manfaatin temen gebetan. Terus kita nggak tahu kalau dimanfaatin. Udah, pas lo tau dia udah kerja ya tinggalin aja. Jadi ya. Jangan gitu. Oke, udah. Thank you. Yoi. Oke, pesan gue cuma satu. Yang namanya review film itu sebagai referensi. Film itu bagus atau enggak, tergantung dari selera lu suka atau enggak, itu balik lagi kalau lagi. Dan balik lagi, please jangan pernah spoiler. Spoiler itu dosa demi Allah anjing. Sumpah. Satu cerita, gue sampai pernah leave dari grup komunitas gue. Karena spoiler. Gue spoilerin, jadi lu spoiler sama komunitas lo itu. Ya spoiler sebenarnya dia doang, jadi nggak tahu deh setelah gue live ada lagi live atau enggak. Jadi waktu itu film Avengers Endgame baru keluar. Film paling ditunggu-tunggu banget kan. Iya benar. Dan kan Endgame kan saking gilanya tuh promo kan ada jam 5 pagi, jam berapa gitu, iya benar. Si anjing bangsatnya teman komunitas gue itu dia nggak sebenarnya kan gue ada ketika sama dia sih, tapi dia satu komunitas sama gue.
dia nonton yang jam pagi, jam 8 seinget gua. Kelar nonton, dia mention dong Tony Stark mati anjing. Kesel banget gua anjing. Tony Stark mati terus dia bilang ini itu kayak bangsat. Oh, pas saat itu juga langsung cabut lu ya? Langsung gue les anjing. Langsung les. Demi Allah langsung les. Kayak anjing, maksud gua goblok anjing lo. Itu spoiler parah buat gua anjing. Besok jangan pernah spoiler. Terus satu hal yang paling penting ya, bioskop itu tiap bioskop beda-beda. Dan bioskop beda-beda pokoknya. Lo jangan pernah menyamakan bioskop A, B, dan C itu sama. Beda. Berpijak kesanalah dalam milih bioskop. Dalam milih bioskop. Mantap. Dah. Sip. Thank you. Yo. Dah.